ngomongin tentang gereja gitu ya dengan Protestan dan denominasi lain itu ini denominasi Kristen itu banyak banget, banyak sekali. Nah, ketika kita ngomong tentang denominasi, kita juga akan pasti mengatakan tentang tradisi. Nah, tradisi itu apa? Jadi ketika misalnya nanti Bapak dan Ibu dengar saya ngomong tradisi, misalnya ya tradisi Katolik atau tradisi Ortodoks atau tradisi Protestan atau tradisi Reform atau tradisi Pentakosta. Nah, itu adalah maksudnya pengajaran, sistem ibadah, sistem pemerintahan dari gereja ya, gereja di denominasi itu. Nangkep ya maksudnya ya. Jadi ketika saya ngomong misalnya tradisi Katolik, nah berarti itu adalah oh apa yang dipercaya dan dilakukan oleh orang-orang Katolik. Kalau saya ngomong tradisi Reform, berarti apa yang dipercaya dan dilakukan oleh orang-orang Reform. Tradisi Pentakosta, apa yang dilakukan dan dipercaya oleh orang-orang Pentakosta. Nah, apakah itu berarti ada banyak jenis kekristenan? Oh, ada banyak gereja gitu. Enggak, sama sekali enggak. Banyak tradisi, tapi gereja cuma satu doang, ya. Gereja yang kudus dan am, tubuh Kristus itu cuma satu. Meskipun memang ada banyak tradisi, itu ada banyak sekali beragam cara beribadah yang berbeda-beda. Ah, itu nggak masalah. Itu nggak masalah sama sekali. Gitu. Jadi bukan berarti kita bilang bahwa oh yang masuk surga misalnya atau yang doktrinnya benar gitu atau yang ibadahnya diterima Tuhan gitu itu cuman denominasi ini aja. Bukan, bukan seperti itu ya. Kita semua saudara seiman. Nah, itu dulu untuk tradisi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ada begitu banyak macam-macam tradisi gereja Kristen. Ada banyak sekali tradisi gereja Kristen. Nah, tahun lalu saya sempat jelasin ya tentang gimana ada banyak apa skisma atau apa istilahnya itu ketika gereja itu berpisah yang menyebabkan jadi banyak sekali seperti ini. Gitu. Ada banyak sekali apa denominasi seperti ini. Saya nggak akan cerita panjang lebar, saya cuma akan kasih overview sekilas gitu ya tentang tentang sejarah. Jadi gereja Kristen itu dimulai dari mana? Ya dimulai sejak Tuhan Yesus naik ke surga dong, ya kan? Itu kita sebut periode gereja mula-mula atau periode apostolik, periode di mana rasul-rasul itu masih hidup, masih mengajar. Nah, kemudian mereka satu persatu mereka pergi kembali kepada Tuhan gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi sehingga yang terjadi dalam murid-muridnya atau yang biasanya kita sebut bapak-bapak gereja. Nah, selama itu selama beberapa ratus tahun sampai kira-kira abad keempat itu bapak-bapak gereja itu yang membantu eh, yang merumuskan doktrin, yang mengajar gitu ya. Nah, sampailah Konsili Nisea di mana di dalam Konsili Nisea itu yang terjadi adalah ada seorang uskup bernama Arius yang dia bilang, oh Tuhan Yesus itu bukan Allah, Tuhan Yesus itu ya seperti Allah, tapi dia bukan Allah gitu. Nah, kemudian diadakanlah konsili Nisea tahun 325 yang kemudian menyatakan bahwa apa yang dipercaya Arius itu bidat gitu ya, bidat. Nah, setelah itu waktu pun berjalan gitu. Kemudian masih juga ada banyak perdebatan teologis. Misalnya, ada seorang uskup yang namanya Nestorius. Dia bilang, oh Tuhan Yesus itu kayaknya kepribadian ganda. Gitu ya. Ya mereka dia nggak ngomong terang-terangan kalau Tuhan Yesus itu kepribadian ganda. Dia bilang, oh Tuhan Yesus itu punya dua pribadi. Pribadi manusia dan pribadi ilahi. Wah, langsung mereka pun mengadakan konsili. Mereka mengadakan konsili yang disebut Konsili Efesus tahun 431. Dan di dalam konsili itu mereka bilang, oh enggak, itu Nestorius itu salah. Yang benar, Tuhan Yesus itu satu pribadi doang. Nah, tapi masalahnya adalah ada orang-orang yang nggak setuju dengan keputusan Konsili Efesus. Kita sebut mereka ini golongan ini disebut Assyrian Church of the East. Assyrian Church of the East. Kalau diterjemahkan Indonesia secara harafiah itu ya gereja Asyur di timur itu. Nah, orang-orang ini tetap mengikuti Nestorius. Mereka mengatakan Tuhan Yesus itu punya dua pribadi. Itu ya. Nah, kemudian itu kan tahun Konsili Efesus 431. Kemudian 20 tahun kemudian tahun 451 muncul lagi kan problem. Tadi kalau Bapak Ibu ingat waktu Nestorius dia kan bilang apa? Oh,
Enggak, Tuhan Yesus itu ada dua pribadi gitu. Nah, kemudian Konsili Efesus bilang, oh enggak, cuma satu pribadi. Nah, kemudian ada orang-orang yang ekstrim. Ada golongan yang ekstrim, kemudian mengatakan, oke, Tuhan Yesus bukan cuma pribadinya satu. Tuhan Yesus naturnya pun cuma satu. Ya nggak tahu natur ilahi doang atau natur manusia bercampur ilahi, pokoknya naturnya satu doang. Nah, kemudian diadakanlah konsili konseldon untuk eh, mengambil keputusan. Jadi perdebatan ini gimana sih yang benar itu? Akhirnya mereka memutuskan, oh iya Tuhan Yesus itu dua natur, satu pribadi. Naturnya apa? Ilahi dan manusia, tidak bercampur, ya kan? Tapi juga nggak terpisah. Itu. Tapi pribadinya cuma satu. Nah, ada golongan yang nggak setuju. Golongan yang nggak setuju itu kita sebutnya miafisit, gitu ya. Miafisit ini adalah orang-orang yang mengatakan, oh Tuhan Yesus satu pribadi, tapi dia juga satu natur. Nah, ini biasanya kita sebut gereja Oriental Orthodox. Oriental Orthodox, di mana di dalam Oriental Orthodox ini ada empat, gitu ya. Syrian Orthodox, gitu. Syrian Orthodox itu orang-orang Orthodox yang dari Syria. Nah, kalau Bapak dan Ibu misalnya pernah ke Surabaya atau ke Malang, gitu ya, di sana ada satu gereja Syrian Orthodox itu sangat menarik. Mereka itu ibadahnya mirip sekali dengan saudara sepupu kita. Yang sering dibilang katanya, oh kenapa kok sekarang orang Kristen niru-niruin agama saudara sepupu kita. Sebenarnya bukan niru, tapi memang, nah Syrian Orthodox itu memang seperti itu ibadahnya, pakai jilbab gitu ya istilahnya ya. Terus seperti sholat, nah seperti itu kira-kira. Nah itu yang pertama Syrian. Kemudian ada gereja Ortodoks Ethiopia juga. Lalu ada gereja Ortodoks Koptik. Koptik itu di Mesir. Lalu gereja Ortodoks Armenia. Nah itu ya, Oriental Orthodox gitu. Gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, jadi sudah ada perpecahan memang ya. Lalu kira-kira tahun abad ke-12, abad ke-12 terjadilah perpecahan lagi. Nah, ini perpecahan yang besar. Biasanya kalau Anda pernah baca gitu ya di artikel-artikel di Google gitu ya, judulnya biasanya dikasih nama itu skisma besar. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu Great Schism. Itu, pemisahan yang besar. Kalau yang tadi ini kan kecil-kecil ya, ini kan kecil gitu. Nah, yang ini besar. Langsung bercabang jadi dua. Gitu. Nah, sebenarnya skisma ini sudah dimulai dari dulu. Sebenarnya skisma ini sudah, ya ada benih-benih perpecahan itu udah ada dari awal. Tapi ini perpecahan yang sangat besar. Perpecahan yang sangat besar antara yang kita sebut dengan gereja barat dan gereja timur. Ini, Eastern Christianity dan Western Christianity. Nah, apa yang menyebabkan perdebatan ini? Yang menyebabkan perdebatan ini adalah ceritanya itu gini, konon ya, konon. Konon ceritanya itu pada saat Konsili Nisea, pada saat Konsili Nisea itu kan mereka membuat pengakuan iman, ya kan? Pengakuan iman Nisea. Nah, di dalam pengakuan iman Nisea ada kata-kata seperti ini. Dan Roh Kudus, ya kan? Seperti kalau kita pengakuan iman Rasul, aku percaya pada Roh Kudus. Nah, ini sama juga. Aku percaya pada Roh Kudus, bla 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 bla. Lalu ditulis kayak gini, yang keluar dari Bapa. Jadi Roh Kudus keluar dari Bapa. Nah, kemudian di dalam masa-masa ini, orang-orang yang uskup-uskup dari gereja barat mengatakan seperti ini. Oh, kayaknya kurang nih, ya kan? Pausnya tepatnya. Pausnya bilang, wah kurang nih, ditambahin sama dia. Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Anak. Nah, tentu saja kemudian orang-orang yang uskup-uskup yang di gereja timur gak terima. Loh, kamu nggak boleh ngubah-ngubah ini seenaknya. Kamu nggak boleh ngubah-ngubah hasil keputusan konsili. Kamu nggak boleh ngubah pengakuan iman seenaknya ditambah-tambah gitu. Akhirnya mereka nggak setuju. Mereka mengadakan oh, konsili nggak ada kata setuju. Akhirnya mereka berpisah. Nah, cuman gini ya, memang kelihatannya ini tuh perpecahan yang cuman gara-gara satu frase. Keluar dari bapak dan anak. Biasanya kita sebut itu istilahnya filioque. Bahasa Latin dari dan anak. Dan dari anak. Dan keluar dari anak maksudnya. Ya. Biasanya, biasanya kita akan ngomong, oh perpecahannya itu cuman gara-gara itu. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Dosen saya waktu saya di Reform selalu mengatakan kayak gini. Namanya gereja itu kalau misalnya perpecahan, enggak mungkin cuma semata-mata karena masalah doktrin. Pasti ujung-ujungnya karena ego. Jadi sebenarnya apa sih alasan terbesar terjadi perpecahan ini antara gereja barat dan gereja timur? Alasannya adalah karena gereja barat itu punya paus.
Dan gereja timur itu tidak mau mengikuti paus itu. Merasa, loh, emang kamu siapa? Kok kita semua harus tunduk sama kamu? Emang kamu yang tinggal di Roma itu lebih baik daripada kita yang tinggal di Bizantium? Nah, kira-kira seperti itu. Bahkan, wah itu perdebatannya itu sampai kemana-mana. Masalah jenggot pun dipermasalahkan. Kalau orang Katolik, ya kan, biara-biaranya, pendeta-pendetanya, pastor-pastornya kan biasanya mulus gitu kan ya. Tapi kalau gereja timur, Ortodoks timur, itu biasanya berjambang gitu, brewok. Ah, kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah skisma besar ini, terpecah gereja menjadi dua, yaitu gereja timur yang kita sebut Eastern Orthodox atau Orthodox Timur. Ini beda dari Oriental Orthodox ya. Orthodox Timur ini biasanya Rusia, Yunani. Nah, itu Eastern Orthodox. Dan yang satunya lagi adalah gereja Barat. Gereja Barat masing-masing punya jagoannya, jagoan teolognya. Kalau gereja Timur, jagoannya itu Gregory Palama. Kalau gereja Barat itu jagoannya adalah Thomas Aquinas. Seperti itu. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Ini sudah nggak ada ceritanya, Eastern Christianity. Sekarang kita lihat yang Western aja, yang kekristenan Barat. Akhirnya berjalanlah waktu, terjadilah yang namanya reformasi. Tahun 1517, ketika Martin Luther itu memakukan 95 dalil di pintu gerbang gereja Wittenberg. Nah, seperti itu. Terjadilah perpecahan, Protestan, ya kan? Reformasi. Nah, di dalam reformasi ini mulailah gereja barat pun terpecah-pecah. Kalau kita lihat di sini, yang tidak ikutan pecah, ya, yang nggak ikutan dalam gerakan reformasi atau Protestan itu ya gereja Katolik Roma. Katolik Roma. Gereja Katolik Roma, ya. Jadi itulah Protestanisme itu pecah, Roma sendiri. Kemudian yang dipecah ini semuanya memang tradisi Protestan. Tapi tradisi Protestan itu ada macam-macam, ya. Yang pertama kalau kita lihat di sini itu ada golongan. Nah, ini memang rada sulit membacanya, tapi intinya saya gampang aja ya. Ada golongan yang disebut Lutheran yang mengikuti tradisi dari Martin Luther. Martin Luther itu yaitu yang pertama kali melakukan 95 dalil itu. Nah, sebenarnya sebelum Luther ada orang yang melakukan lagi reformasi, cuman nggak jadi besar. Itu adalah namanya Jan Hus. Jan Hus. Dan denominasinya disebut Moravian. Itu ya. Nah, Lutheran. Itu. Jadi ada Moravian, tapi Moravian ini kecil, jadi tidak terlalu kita itu ya. Dan ini terjadinya sebelum reformasi. Kemudian Lutheran. Lutheran. Nah, kalau di Indonesia memang Lutheran itu agak gereja yang denominasinya Lutheran itu HKBP, yang Batak itu, ya. Nah, itu kira-kira yang Lutheran. Nah, kemudian yang tradisi yang kedua dari yang lahir dari Reform adalah apa? Dari Reformasi adalah apa? Dari Anglikan. Anglikan ini gereja Protestan yang ada di Inggris. Ini juga jarang sekali di Indonesia. Saya cuma tahu satu tuh di Jakarta waktu itu. Saya nggak tahu di Bandung ada atau enggak, di Surabaya ada atau enggak. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang rada gede. Banyak memang, ada Huguenot, terus Dutch Reform, Presbyterian, Congregationalist, ini sangat banyak, tapi intinya gampang aja. Semua ini kita bilangnya tradisi Reform dari John Calvin. Dari John Calvin, ya, dari John Calvin. Lalu yang keempat, nah ini yang rada pisah sendiri, mereka juga ikutan reformasi, tapi mereka sangat radikal. Wah, kalau yang lain ini masih apa? Oh ya, kita memang pecah, kita memang berpisah. Tapi kita tetap tunduk sama negara, misalnya. Mereka tetap bayar pajak. Tapi yang satu ini, yang tulisannya ini, Radical Reformation. Mereka bilang apa? Oke, kita juga mau ikutan pecah dari Katolik. Tapi, tapi kita juga nggak mau ikut nurut sama, kita nggak mau terlibat di dalam negara. Kita mau bikin koloni-koloni sendiri. Kita mau hidup sendiri, kita nggak bayar pajak. Ada tuh orang Amish atau Mennonite itu di Amerika sampai sekarang masih ada. Bahkan kalau di sini Bapak Ibu suka makan Quaker Oat gitu ya, Quaker. Nah, Quaker itu salah satu denominasinya orang-orang Amish atau Mennonite itu. Itu. Jadi itu dari mereka. Quaker Oat itu ya. Nah, sebaliknya yang tadi saya bilang di awal ya, Luther, kemudian Anglikan, kemudian orang-orang Reform yang dari John Calvin itu disebut magisterial Reform. Kenapa? Karena meskipun mereka pada akhirnya berpisah dengan Katolik, tapi mereka tetap tidak membuang negara. Tetap mereka bagian dari negara. Kira-kira seperti itu sejarah singkatnya, ya.
Nah, ini em, nanti Bapak dan Ibu bisa baca sendiri. Ini doktrin-doktrinnya apa saja yang dipercaya. Jadi semua Kristen, semua orang Kristen yang tidak bidat, yang tidak sesat itu pasti percaya hal-hal ini nih, bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, bahwa Allah itu Tritunggal, segala sesuatu yang ditulis di Konsili Nisea, bahwa Tuhan Yesus lahir dari perawan Maria, bahwa Tuhan Yesus itu ilahi, nggak cuma manusia. Nah, itu yang paling penting, itu yang paling esensial. Kalau kita nggak percaya ini, sudah bukan Kristen, bidat. Contoh apa? Contoh saksi Yehova, contoh Mormon. Nah, itu udah beda lagi, gitu ya. Nah, tapi kalau udah mulai rada di luar sini, ya ini mulai agak beda-beda. Misalnya kalau Katolik, dia percaya dengan kepausan. Nah, terus kalau misalnya kita di Protestan, kita ada dua slogan yang sangat penting, yaitu sola fide. Misalnya, sola fide itu keselamatan hanya oleh iman. Kemudian sola scriptura, bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas yang tidak bisa bersalah. Itu ya, satu-satunya otoritas yang tidak bisa bersalah. Bukan satu-satunya otoritas ya, satu-satunya otoritas yang tidak bersalah. Nah, kemudian nanti split lagi nih macam-macam. Nah, ini ada banyak paham-pahamnya atau sistem-sistem kepercayaannya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, gitu ya. Saya skip aja. Nah, ini juga caranya untuk kita melihat gitu. Kita start dari awal dulu. Yang pertama adalah, misalnya, apakah kita itu percaya bahwa Alkitab itu memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada gereja? Nah, kalau misalnya Anda bilang, oh enggak, otoritas dari gereja sama otoritas Alkitab itu sama. Kalau misalnya sulit bahasanya otoritas itu kira-kira kayak gini. Kalau Anda ditanyai, Alkitab sama pastor Anda itu lebih benar siapa? Apakah otoritas pastor Anda lebih tinggi daripada Alkitab? Kalau Anda bilang, iya, nah berarti kita termasuk tradisi Protestan. Kalau kita bilang enggak, misalnya, oh enggak, perkataan paus atau perkataan eh, clergy atau perkataan konsili-konsili ini itu setara sama Alkitab. Nah, berarti masuk yang ini nih. Nah, masuk yang ini. Nah, ini bukan tradisi kita. Nah, tradisi kita di sini, saya nggak tahu Bapak dan Ibu, Bapak misalnya kayak gini. Apakah kita harus membaptiskan anak? Kalau kita bilang, oh iya, iya. Nah, nanti masuk pertanyaannya di sini nih. Kalau misalnya kita bilang, oh enggak, anak-anak itu cuma diserahkan, bukan dibaptis. Nanti dibaptis tergantung keputusannya mereka. Nah, nanti ada pertanyaannya nih. Oke, menurutmu kita masih apa? Kita masih perlu berbicara dengan bahasa lidah, bahasa roh enggak? Kalau kita bilang oh enggak, nah ini berarti denominasi baptis. Tapi kalau kita bilang oh iya, tetap harus Roh Kudus masih bekerja lewat apa namanya? Bahasa lidah gitu kan ya, dan itu harus dimiliki semua orang Kristen. Berarti itu termasuk denominasi Pentakosta gitu. Nah, nanti ini macam-macam gitu ya. Ada ini bisa dibaca sendiri gitu untuk membedakan kira-kira Anda itu denominasi yang mana. Oke. Nah, itu tadi bermacam-macam tentang denominasi. Nah, kalau kita tentu saja yang besar ini nih dari sini. Start. Does the Bible have more authority than the church? Begitu kita ngomong iya, otomatis kita pasti hitungannya adalah denominasi Protestan. Udah pasti Protestan tuh. Nah, tapi Protestan yang mana? Yang Pentakosta, yang Baptis, yang Luther, yang Metodis, atau yang Presbyterian itu nggak tahu gitu ya. Tapi yang pasti kita semua yang Protestan percaya bahwa Alkitab itu punya otoritas di atas gereja, punya otoritas di atas perkataan teolog-teolog atau perkataan bapak-bapak gereja. Alkitab di atas hasil-hasil konsili atau pengakuan-pengakuan iman. Alkitab yang paling tinggi. Kenapa? Karena satu-satunya yang nggak bisa bersalah adalah Alkitab. Keputusan konsili yang tadi itu ya, konsili Kalsedon, konsili em, apa namanya Efesus itu mungkin loh salah, ya kan? Teolog ini, teolog itu mungkin banget loh salah, nanti kita akan lihat. Tapi satu-satunya yang nggak bisa salah adalah Alkitab. Nah, itu Protestan gitu ya. Ah, sekarang iklan ya, promosi enggak. Nah, keunggulan Protestan dibanding denominasi lain. Tadi kita lihat udah ada segini banyaknya. Nah, apa keuntungan? Apa istilahnya nilai plus dari kalau kita di dalam golongan ini nih, yang Protestan ini dibandingkan kalau kita golongan yang lain. Apa keunggulannya? Tentu saja kita punya kelemahan, tapi kita bahas di sini dulu keunggulannya. Keunggulan Protestan dibandingkan denominasi lain. Yang pertama adalah orang Protestan, meskipun namanya Protestan, tapi kita sebenarnya lebih Katolik. Lebih Katolik maksudnya apa? Nanti saya jelaskan. Lebih ya kan? Kalau kita pengakuan iman rasuli ada gereja yang kudus dan Nah itu di dalam bahasa aslinya itu Katolik. Katolik itu apa? Nah nanti. Yang kedua,
bahwa gereja Protestan itu lebih historis atau dengan kata lain lebih sesuai, ya, lebih mirip, lebih kembali ke gereja mula-mula yang tadi saya bilang itu, zaman-zaman apostolik, zaman-zaman rasul-rasul masih hidup, zaman-zaman bapak-bapak gereja, ketika belum ada semua perpecahan itu. Dan yang ketiga, yang saya tekankan berkali-kali, tradisi Protestan itu menekankan otoritas Alkitab di atas otoritas yang lain, di atas bapak-bapak gereja, di atas pastor lokal kita, di atas pengakuan iman kita, di atas tagar gereja kita. Kenapa? Karena satu-satunya yang tidak bisa bersalah adalah Alkitab. Oke, kita bahas 3 poin itu. Kita masuk yang poin pertama dulu. Lebih am. Lebih am. Jadi kayak gini, Protestan itu lebih am dalam artian lebih Katolik. Katolik itu simple, sederhana. Katolik itu artinya universal, gitu ya. Universal. Dalam artian kita berbeda, tapi ya kita semua ini gereja yang ini, yang universal ini, meskipun kita berbeda-beda. Ada gereja yang bentuknya kayak gini. Ada gereja yang bentuknya kayak gini. Ada gereja yang bentuknya kayak gini. Tapi kita semua sama. Kita semua gereja. Kita semua tubuh Kristus. Itu loh Katolik itu. Universal maksudnya. Jadi kita itu jangan pernah merasa takut kalau pakai istilah Katolik gitu ya. Kalau kita kan eh, di pengakuan iman kita kan gereja yang kudus dan am gitu. Harusnya itu gereja yang kudus dan Katolik. Cuman mungkin kita sebagai orang Protestan gitu, oh pengen beda, nggak mau kelihatan Katolik. Jadi kita ganti kata Katolik itu dengan am, gereja yang kudus dan am. Nggak apa-apa loh diganti. Tapi poinnya adalah jangan takut dengan istilah Katolik. Katolik huruf C, Katolik kecil. Gitu ya. Katolik. Karena tidak semua yang Katolik itu menunjuk ke yang gereja Katolik itu tuh. Makanya biasanya kalau Bapak dan Ibu baca buku gitu ya, baca buku tulisan orang-orang Protestan, mereka nggak cuma ngomong yang Katolik itu Katolik, tapi Roman Catholic, Katolik Roma. Nah, itu mereka Katolik Roma. Kalau kita ya itu Katolik tapi yang huruf kecil. Am, am. Itu kenyataannya ya. Kita tuh kadang-kadang itu kalau sudah dimonopoli sesuatu kita jadi takut ya kan. Misalnya kayak pelangi dimonopoli sama kaum LGBT. Oh, jadi kita anti sama pelangi. Sama juga kata-kata Katolik dimonopoli sama gereja Roma Katolik. Oh, langsung anti dengan kata Katolik. Nggak usah, nggak usah. Katolik, Katolik C huruf kecil, K huruf kecil. Nah, itu maksudnya adalah am, gitu ya. Itu keunggulan pertama. Protestan lebih Katolik. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ini. Antara gereja Protestan yang tadi semua itu ya Lutheran lah, Reform lah, Pentakosta lah, Metodis lah, itu perbedaan terbesar mereka dengan gereja-gereja yang tadi Katolik lah, Ortodoks Timur lah, Oriental Ortodoks atau semuanya itu perbedaannya kayak gini. Gereja yang bukan dari tradisi Protestan itu punya satu doktrin yang disebut One True Church. One True Church atau gereja satu-satunya yang benar. Kira-kira seperti itu. Katolik punya doktrin ini. One True Church. Ortodoks Timur punya doktrin ini. One True Church. Oriental Orthodox Assyrian Church of the East punya doktrin ini. One True Church. Apa itu One True Church? One True Church itu intinya kayak gini. Gerejaku doang yang benar. Gerejaku doang yang diselamatkan. Udah gitu aja. Ya, satu-satunya gereja yang selamat gitu, yang benar-benar punya Tuhan Yesus Kristus cuman gerejaku. Itu gampangnya kayak gitu. Jadi ketika orang Katolik misalnya di dalam katekismus gereja Katolik mengatakan seperti ini. Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja dari Yesus Kristus eh, yang mana di dalam kredo atau pengakuan iman kami mengaku sebagai apa gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik dan yang apostolik. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ya kita orang Katolik, gereja Katolik satu-satunya yang benar-benar punya Tuhan Yesus. Yang lainnya bukan. Yang lainnya palsu, yang lainnya karbitan. Yang lainnya nggak tahu deh apa, diselamatkan nggak gitu. Sorry, ini X-nya apa? X-nya kurang satu. Ya, jadi seperti itu. Orang ngerti, jadi yang selamat siapa? Cuman gereja Katolik doang. Sesungguhnya gereja yang benar cuman apa? Cuman Katolik doang. Nah, kemudian kalau gereja Ortodoks Timur mereka juga percaya hal yang sama. Itu patriark dari Konstantinopel bernama Joakim II mengatakan seperti ini. Satu-satunya desire apa? Kerinduan kami adalah bahwa semua orang-orang bidat akhirnya bisa datang kepada ini pangkuan dari gereja Ortodoks Timur yang kepunyaan Kristus satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan. Jadi yaitu yang lainnya ini dianggap heretik. Kita ini dianggap bidat. Sama bidatnya kayak saksi Yehova.
Gitu. Dia bilang ya ini gereja semua ini mesti jadi Eastern Orthodox nih. Ah, kira-kira seperti itu. Cuman gerejaku doang yang benar. Nah, terus sama gereja Oriental Orthodox sama Assyrian Church of the East juga sama. Bapak gerejanya bernama eh, Saint Cyprian. Cyprian mengatakan seperti ini. Di luar gereja tidak ada Roh Kudus. Jadi ya yang punya Roh Kudus cuman ini nih. Kalau Assyrian Church of the East ya bilang, oh Roh Kudus cuma di sini. Kalau maaf. Kalau Oriental Orthodox ngomong, oh ya cuma di sini doang gerejanya. Gitu. Maaf, Roh Kudusnya cuma di sini doang. Cuma apa di luar gereja tidak ada Holy Spirit, tidak ada apa namanya Roh Kudus, sound doctrine moreover dan doktrin yang benar itu nggak bisa eksis di luar ya ini gereja ini nih. Not alone among him, but among bukan hanya di antara orang-orang yang apa namanya yang bidat, tapi juga orang-orang yang ini yang memisahkan diri, yang memecahkan diri itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan dari Protestan dan jadi gini, tradisi yang non Protestan itu mengatakan apa? Oh, gerejaku doang yang benar. Kalau Katolik, ya cuman Katolik doang yang selamat. Kalau Eastern Orthodox, ya cuman Eastern Orthodox doang yang selamat. Kalau Oriental Orthodox, cuman Oriental Orthodox doang yang selamat. Kalau Assyrian Church of the East, cuman Assyrian Church of the East doang yang selamat. Kira-kira seperti itu, ya. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau misalnya em, Bapak dan Ibu sering lihat-lihat meme-nya gitu ya atau cari-cari tentang perbedaan denominasi pasti sering menemukan meme atau biasanya satir seperti ini. Misalnya kayak gini, "Oh, apa itu ortodoksi ini ya, Greek Orthodox. Oh, ortodoks itu kita Injili tapi kita bukan Protestan. Kita ini ortodoks tapi kita itu bukan Yahudi. Kita ini Katolik tapi kita bukan Roma. Kita ini tidak punya denominasi. Kita ini melebihi semua apa eh, lebih tua dari denominasi yang lain. Ini sudah dipercaya, diajarkan, dijaga, dipertahankan, dan bahkan orang mati untuk ortodoksi. It is the faith that established the universe. Ini adalah iman yang apa? Yang memantapkan alam semesta. Yang sudah mengabarkan Injil sejak 34 sesudah Masehi, setelah Tuhan Yesus naik. Nah itu, kadang-kadang ada kesan-kesan arogansi seperti itu, kesombongan seperti itu. Kalau misalnya kita lihat ini nih, kalau ini Katolik yang bikin, siapa yang memulai gerejamu? Oh, kalau kamu gereja Lutheran, oh yang mulai gerejamu mah Martin Luther. Kalau kamu Calvinis ya berarti yang memulai gerejamu John Calvin. Tapi kita orang Katolik, yang memulai gereja kita Tuhan Yesus. Nah itu loh, ada arogansi seperti itu. Nangkep ya? What is the big difference? Ini perbedaan antara Katolik dan dan gereja-gereja yang non Katolik. Kalau Katolik, gereja Katolik, maksudnya Roma Katolik ya, itu didirikan oleh anak Allah sendiri. Tapi kalau yang lain ya nggak tahu lah didirikan sama Martin Luther atau John Calvin atau siapa. Ortodoks juga sama. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini mereka bikin timeline, tapi timelinenya itu One Holy Catholic Apostolic Church, satu-satunya gereja yang Katolik dan yang rasuli. Itu cuman apa? Cuman Eastern Orthodox. Sementara kalau Roma Katolik nggak tahu itu pecahan lah, itu sesat-sesat. Nah, yang ini Lutheran, Reform, Anglikan, Baptis, Metodis, ini semua sesat semua. Kira-kira seperti itu. Ya, itulah yang eh, dipercaya oleh tradisi-tradisi yang bukan Protestan. Mereka merasa, oh gerejaku sendiri yang benar. Itu. Nah, tapi pertanyaannya kayak gini. Apakah gereja-gereja Protestan adalah gereja sejati dari Tuhan Yesus Kristus sendiri? Benar atau enggak? Nah, jadi kayak gini, kita lihat ya. Kita lihat apa yang membuat gereja itu sebenar-benarnya adalah gereja milik Tuhan Yesus sendiri, gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus, gereja yang benar, gereja yang sejati. Yang pertama, apakah gereja kita memiliki unity, kesatuan? Nah, karena ini yang bilang ini adalah orang Katolik, jadi mereka bilang, oh unity itu harus dicapai dengan apa? Kesatuan harus dicapai dengan ada pausnya. Yang di atas harus ada paus tuh. Harus yang mimpin cuma paus doang. Kalau nggak ada paus mah kamu nggak mungkin bisa bersatu dong. Itu pemikiran mereka ya, bukan pemikiran saya. Yang kedua, apa gerejamu itu kudus nggak? Lo cara tahu gimana gereja kudus nggak? Oh, ada Santa Santomu nggak yang bisa ngelakuin mujizat? Nah itu tuh. Yang kedua, oh Santa Santomu atau orang-orang suci di sana harus bisa melakukan mujizat. Yang ketiga, apakah gerejamu Katolik yaitu tadi universal? Apakah mengajarkan semua orang dalam segala apa istilahnya itu bangsa itu satu iman yang sama?
Itu yang ketiga. Yang keempat, apakah gerejamu itu apostolik? Apakah gerejamu itu rasuli? Maksudnya apa? Maksudnya, apakah pastormu atau romomu atau istilahnya apa ya, pendetamu atau penginjilmu atau vikarmu, apakah itu tuh jabatannya itu bisa ditelusuri itu merupakan warisan dari misalnya Petrus atau Yohanes atau murid-murid yang lain atau rasul-rasul itu? Bisa nggak? Kalau kita lihat ya dari empat tanda ini, waduh, kayaknya kita nggak ada satupun yang benar. Nggak akan ada satupun yang eh, apa namanya istilahnya memenuhi ya kan. Pertama, kita nggak punya paus. Kita orang Protestan nggak punya paus. Kita punya gembala sidang atau gembala sinode. Tapi kita nggak punya semua orang Protestan disatukan oleh satu paus, satu apalah ya, satu satu orang itu nggak ada. Yang kedua, kita juga nggak punya Santa Santo, ya kan? Yang ketiga, apakah gereja kita itu Katolik? Loh, buktinya gereja, mungkin gereja Anda dan gereja saya mungkin, cuman ya sebatas di negara-negara tertentu. Di negara lain mungkin kita nggak ada gitu kan ya. Beda sama orang Katolik yang di negara manapun ya Katolik namanya. Yang keempat, waduh tambah lagi dirunut. Harus berdasarkan menurut apa namanya dapat warisan gitu. Istilahnya dari para rasul itu saya hamba Tuhan, tapi saya nggak tahu bisa nggak ditelusuri sampai saya ke Petrus atau ke Yohanes atau ke siapapun itu nggak bisa juga. Tapi gini, bagi kita orang Protestan, baik kesatuan maupun kekudusan maupun katolisitas maupun kerasulan itu bukan dicapai lewat hal-hal yang kelihatan, bukan dicapai lewat paus, bukan dicapai lewat Santa Santo, bukan dicapai lewat apapun itu. Tapi ini kita bisa mengatakan bahwa gereja kita, gereja Protestan ini satu kenapa? Bukan karena ada paus. Paus mah nggak penting. Yang penting yang menyatukan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang kepala gereja. Kepala gereja kita bukan paus. Kepala gereja kita Tuhan Yesus. Dan itulah yang menyatukan kita. Jadi tanda yang pertama terpenuhi ya. Kepala kita bukan paus. Kepala kita siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Gitu. Kita tubuh. Tuhan Yesus kepala. Makanya kita satu. Oke? Itu ya. Jadi yang kedua, kudus. Nah kan? Apakah kita itu kudus? Karena kita punya Santa Santo gitu ya, yang bisa melakukan mujizat tertentu, terus kita doa lewat mereka, ini nanti kita pelajari 2 minggu depan. Apakah itu yang menjadikan kita kudus? Bukan. Bukan. Kita kudus bukan karena Santa Santo yang kudus atau bahkan hamba Tuhan tertentu lebih kudus daripada Bapak dan Ibu. Bukan, tapi apa? Tapi karena Tuhan Yesus sekali lagi menguduskan kita semua melalui apa? Melalui Roh Kudusnya. Makanya kita ini bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Kita semua ini kudus. Kita semua orang-orang kudus. Ada di antara Anda yang bisa doa, mungkin sembuh. Ada beberapa di antara Anda yang bisa bahasa roh. Ada beberapa di antara Anda yang bisa ngusir setan. Ada beberapa Anda yang nyanyinya bagus banget. Ada beberapa Anda yang mungkin kayak saya, bisa ngajar. Gitu. Karunianya beda-beda. Tapi semuanya itu dari Roh Kudus. Gak harus melakukan mujizat yang cetar membahana gitu. Tapi kita kudus kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menguduskan kita. Gitu ya. Yang ketiga, bahwa kita itu Katolik. Kita universal, kita am. Bukan karena di negara kita, di negara seluruh negara di dunia ini ada branch gerejanya kita gitu. Bukan karena kita punya keanggotaan di satu gereja atau denominasi tertentu, bukan. Tapi karena apa? Karena di antara segala bangsa itu yang beda-beda itu, Tuhan Yesus itu memilih kita. Tuhan Yesus itu memilih kita. Entahkah nanti kita dipilih untuk masuk ke tradisi Reform atau tradisi Pentakosta atau tradisi Metodis atau tradisi Baptis. Semua kita adalah apa? Gereja yang am. Makanya kita kalau pengakuan iman rasuli kita ngomong gereja yang kudus dan am. Nah, yang keempat, gereja yang apakah kita gereja yang apostolik? Apakah karena hamba Tuhannya itu ya, pendeta-pendetanya, pastor-pastornya itu bisa dirunut dari Petrus gitu? Enggak. Karena kita percaya bahwa warisan dari para rasul itu bukan masalah yaitu loh bisa dirunut gitu. Bukan, tapi apa? Tapi bahwa iman yang kita ajarkan sekarang, yang Anda terima, itu adalah iman yang sama yang diajarkan oleh para rasul. Jadi bukan masalah oh bisa dirunut apa eh, apa itu namanya bisa dirunut jabatannya. Nggak harus. Tapi apa? Tapi karena ajarannya. Anda dapat ajaran yang benar. Yang Anda terima sekarang itu sama persis dengan yang murid-murid ajarkan ke murid-murid Tuhan Yesus ajarkan ke orang-orang Kristen mula-mula. Itu. Sekarang kalau Anda suruh milih, milih mana coba?
Milih, oh, pastorku atau vikarku atau apalah istilahnya itu ya, pendetaku, penginjilku itu bisa dirunut sampai Petrus tapi ajarannya ngawur semua. Atau ya udahlah ya itu nggak perlu. Tapi yang penting ajarannya itu sama. Apa yang diajarkan itu sama dengan yang diajarkan oleh para rasul. Nah itu. Kalau orang Protestan, denominasi atau tradisi Protestan, cara berpikirnya seperti itu. Bukan hal yang kelihatan di luar, tapi apa? Tapi apa yang di dalam. Apa yang di dalam. Kesatuan, misalnya. Apakah kesatuan itu harus institusional? Harus satu, gitu ya. Harus ada satu lembaga, gereja Roma Katolik, gitu ya. Yang dari Vatikan dipimpinnya oleh seorang Paus. Nggak usah. Karena apa? Karena kesatuan gereja itu paralel dengan kesatuan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tujuannya, kehendaknya, kasihnya. Ya kan? Itu sama. Tapi apakah tiga pribadi itu cuma satu pribadi? Enggak, kan ada tiga pribadi. Ya. Nah, begitu juga dengan pemahaman kita sebagai orang Protestan. Ada banyak denominasi. Ada yang Pentakosta, ada yang Reform, ada yang em, apa Lutheran, AKBP, ya kan? Banyak denominasi. Tapi kita tetap satu. Sama seperti alat Tritunggal juga. Beda-beda cara. Kalau kita ya kan, cara nyanyinya. Kalau di Protestan ada yang masih kayak borderline Katolik, masih kusuk banget. Itu orang-orang Lutheran, orang-orang AKBP, orang-orang Anglikan. Tapi ada yang wow lompat-lompat gitu. Nggak apa-apa. It's okay. Bineka Tunggal Ika kalau bahasa Indonesianya ya kan. Perbedaan tapi tetap satu. Kan Allah Tritunggal juga kayak gitu. Ah, Bapa, Putra, Roh Kudus beda pribadi, tapi satu. Jadi kita itu bukan mengejar uniformity, bukan mengejar keseragaman, tapi mengejar unity, mengejar kesatuan. Itu kesatuan. Yang kedua, kudus. Tidak harus saints, tidak harus orang-orang kudus, tidak harus clergy. Padahal ya, kalau misalnya saya mau cerita sedikit ya, tadi kan saya sempat ngomong ya ada satu eh, teolog jagoannya orang Katolik namanya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas sendiri sebenarnya mengatakan bahwa oh sudah nggak ada tuh. Roh Kudus itu sudah nggak melakukan mujizat lagi, loh kan bertentangan berarti, ya kan? Tapi mereka masih menganggap apa? Oh, seorang Santa Santo itu masih harus apa? Masih ya apa? Masih ada dan mereka melakukan mujizat. Dan itu pun mujizatnya rada beda ya. Ini kita akan bahas lebih banyak minggu depan, 2 minggu lagi. Tapi intinya adalah mujizat yang dilakukan itu bukan kayak nyembuhkan orang, meskipun itu ada. Tapi yang lebih sering itu misalnya kayak, oh bisa dapat penampakan gitu ya, bisa dapat penampakan atau eh, bisa tiba-tiba muncul stigmata luka-lukanya Tuhan Yesus di tubuh mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan mereka yang nggak punya karunia supranatural? Bagaimana dengan yang tadi saya bilang, kita yang cuma bisa ngajar, atau kita yang cuma bisa mendoakan, kita yang karunianya itu sederhana, nggak supranatural. Apakah berarti kita nggak kudus? Nggak juga kan? Nggak seperti itu. Terserah Tuhan mau ngasih apa karunia itu tergantung Tuhan. Katolisitas, apakah harus jadi suatu budaya? Enggak. Malah kalau kita boleh lihat, justru ini bertentangan dengan orang Katolik Roma sendiri. Ingat, Katolik Roma. Jadi dari mana? Roma, ya kan? Makanya budayanya pun masih Roma, masih Vatikan-Vatikan. Ortodoks sendiri juga tadi kita lihat berdasarkan daerah, Rusia, Syria, Koptik, justru nggak Katolik. Kita lebih Katolik, ya kan? Kita lebih quote and quote bukan denominasi-denominasi yang terpisah negara dan budaya, tapi satu denominasi. Makanya kalau Anda di Surabaya, misalnya Anda bisa lihat gereja seperti GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, orang-orang Jawa dengan budayanya sendiri. Tapi tetap satu loh, tetap satu. Nggak semua orang dipaksa harus mengikuti, oh budayanya orang Roma atau Vatikan. Nggak semua orang harus dipaksa ikut budayanya Rusia atau Syria atau apapun. Itu banyak sinode, tapi satu. Ya kan? Berbeda-beda. Nggak apa-apa, budaya juga budaya universal. Tapi kita tetap satu tubuh Kristus. Gitu ya. Yang apostolik, nah ini. Sejarah jabatan keuskupan itu bisa ditelusuri dari Petrus. Atau yang penting ajarannya. Apakah atau yang lebih penting ajarannya yang setia atau jabatan keuskupannya? Itu pertanyaan saya tadi. Nah, bagi orang-orang Protestan, kalau kita kembali tadi ke One True Church, orang-orang Protestan justru mereka yang mengatakan apa? Lo enggak apa-apa, semua orang mah sama, semua orang mah masuk surga, semua orang diselamatkan. Kita semua ini tubuh Kristus kok. Enggak ada bedanya. Ya bedanya cuma cara menyembahnya, bedanya em, sistem sistem apa namanya sistem-sistem
pemerintahan gerejanya, yang beda itu doktrin-doktrin yang non esensial, yang beda itu bagaimana kita menjalankan pelayanan. Tapi kita semua itu apa? Kita semua itu tubuh Kristus. Martin Luther mengatakan seperti ini. Di dalam kepausan, ini ketika dia mengkritik orang Katolik ya, bayangkan seorang Martin Luther mengkritik orang Katolik, dia ngomong kayak gini, di dalam kepausan ada kekristenan, bahkan kekristenan yang benar. Dan di sana itu banyak orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus yang hebat-hebat, yang setia. Loh, kalau Martin Luther ngomong kayak gitu, kalau yang lain ngomong apa? Oh, kamu mah nggak masuk surga. Paus apa Martin Luther bilang apa? Enggak. Bahkan orang Katolik pun itu juga orang-orang yang kudus. The Christendom that is now under Papas. Kekristenan yang sekarang di bawah pemerintahan kepausan itu adalah tubuh yang sejati dari Tuhan Yesus. Tubuh Kristus yang sejati. Dia bilang kata seperti itu. Martin Luther. Martin Luther, penulis Augsburg, pengakuan iman Augsburg, dia juga mengatakan seperti ini. Kita tidak menolak apapun yang Katolik. Kita cuma menolak yang abuse-nya itu loh. Yang penyimpangan-penyimpangan doktrinnya. Yang halal yang nggak benernya. Tapi yang Katolik kita terima semua. Itu. Luther juga ngomong apa? Ya meskipun Roma, Vatikan ya, memang waktu itu lebih jahat daripada Sodom dan Gomora. Mereka jualan surat indulgensia, surat penghapusan dosa, uangnya dipakai buat apa? Buat foya-foya, buat dihambur-hamburkan gitu ya, buat memperkaya para orang-orang rohaniawannya. Luther bilang apa? Meskipun memang mereka itu udah lebih jahat daripada Sodom dan Gomora, tapi gereja itu sendiri, gereja Katolik Roma itu sendiri masih tetap kudus. Masih tetap kudus. Karena mereka masih menjalankan sakramen yang benar, mereka masih memberitakan Injil dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Martin Luther masih mengatakan seperti itu. John Calvin juga sama, mengatakan seperti ini. Eh, kami memang menolak orang-orang yang di bawahnya kepausan itu bahwa em, menolak memberikan title One True Church itu tadi, satu-satunya gereja yang benar itu The Church kepada orang-orang yang tunduk di bawah kepausan. Tapi kami bukan karena alasan ini udah menolak ada eksistensi gereja. Maksudnya kayak gini ya, intinya dia bilang bahwa ya memang orang-orang paus itu yang di bawah kepausan itu, Katolik Roma itu bukan gereja satu-satunya gereja yang benar, bukan one true church. Tapi di dalam kepausan itu ada orang-orang Kristen yang sejati loh. Ada yang diselamatkan, ada yang percaya. Tuh. Nah ini John Calvin ketika ngomongin tentang ini, gitu ya kan ada skisma kan antara Katolik sama eh, gereja gereja Barat dan gereja Timur kan Katolik sama gereja Ortodoks Timur. Nah ketika perpecahan itu orang Katolik bilang oh orang Ortodoks gak masuk surga. Kebalikannya juga sama orang Ortodoks bilang Katolik gak masuk surga. Tapi John Calvin bilang apa? John Calvin bilang kira-kira seperti ini. Loh, emangnya boleh ya kita itu ngomong orang-orang Eastern Orthodox itu skismatik pisah gitu, bukan bagian dari kita. Oh iya dong, soalnya kan mereka udah nggak apa namanya mereka udah kehilangan hak karena mereka udah nggak mau terima jabatan apostolik gitu ya, maksudnya kepausan itu tadi. Nah, terus Calvin bilang apa? What would not they fall away from Christ to lose it much more? Loh, bukannya mereka yang justru itu tindakannya itu jadi tidak serupa Kristus, bukannya mereka itu yang murtad, bukannya mereka itu yang menolak Tuhan Yesus itu yang justru kehilangan ini. Maksudnya dia bilang apa? Maksudnya dia bilang lebih baik kamu jadi orang-orang Greek ini loh, Eastern Orthodox ini loh yang pisah atau ini loh yang lain ini semua daripada apa daripada kamu tinggalkan Tuhan Yesus daripada kamu tinggalkan Kristus daripada kamu imanmu jatuh maaf iman misalnya kamu meninggalkan iman kira-kira seperti itu jadi ya jadi yang paling penting adalah kalau kita lihat gereja bagi orang-orang Protestan gereja itu tidak pernah mati gitu oh gereja yang dulu itu yang dari zaman bapak-bapak gereja sampai sampai apa sampai zaman reformasi oh itu gerejanya sesat semua Katolik itu sesat. Saya sering loh, maaf, dengar orang Protestan ngomong kayak itu. Katolik itu masuk neraka. Loh, yang bener aja gitu loh. Itu yang ngomong siapa? Karena Martin Luther, John Calvin nggak pernah bilang seperti itu. Gereja nggak pernah mati. Bahkan di zaman-zaman ketika ini loh, zaman-zaman banyak perpecahan, zaman-zaman banyak penyimpangan, zaman orang-orang jualan indulgensia dan em, apa rohaniawannya jadi korup semua, itu gereja tetap tidak pernah mati. Karena apa? Calvin bilang, gereja itu pasti hidup, pasti bertahan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu hidup. Maka gerejanya pasti hidup.
Nggak mungkin Tuhan Yesus hidup terus Tuhan Yesus membiarkan gerejanya mati, itu nggak bakalan. Ya, seperti itu. Gitu. Francis Turretin, sama-sama juga orang Calvin juga. Dia mengatakan di dalam bukunya Institute of Electric Theology, dia mengatakan, loh Protestan itu loh, kita itu dilahirkan dari medieval era, dari abad pertengahan. Ya dari gereja Katolik juga. Jadi jangan terlalu eksklusif. Tuh. Tuhan itu pun bekerja lewat mereka. Itu loh. Misalnya lewat apa? Lewat private ministry. Mereka mendirikan biarawan. Maaf, mereka mendirikan biara-biara. Maksudnya orang Katolik ya. Mereka mendirikan universitas-universitas. It's good. Gitu. Itu bagus. Itu pasti cara kerja Tuhan. Dan Tuhan juga bekerja lewat orang-orang di sana. Ada Jan Hus, ada um, Jerome Jerome of Jerome dari Praha, ada orang-orang Waldensian, itu semua orang-orang Katolik yang mereka itu menyadari, oh ada kesalahan nih di Katolik. Ini sebelum sebelum reformasi ya. Dan Tuhan itu pakai orang-orang ini untuk apa? Untuk menegur orang Katolik, meskipun mereka gagal. Akhirnya mereka dibunuh sama orang-orang Katolik. Tapi tetap Tuhan itu bekerja, Tuhan itu ada, Roh Kudus itu masih menjaga gereja Katolik. Jadi itu yang dipercaya oleh orang-orang reform. Jadi orang-orang Protestan itu bukan justru ya, bukan orang yang eksklusif, yang merasa oh gerejaku doang yang benar. Kebalikannya, justru semua orang percaya gerejanya doang yang benar. Cuman gerejanya doang yang benar, cuman orang-orang Protestan ya yang lahir dari dari reformasi itu, mereka bilang apa? Enggak, kita semua itu sama-sama gereja Tuhan. Jadi ya memang kenyataannya mungkin kalau kita lihat ya di dalam tradisi Protestan sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu lihat ada orang-orang tertentu gitu yang em, atau gereja-gereja tertentu ya nggak usah kita sebut lah ya yang sangat-sangat eksklusif. Oh cuman doktrinku doang yang benar, yang lain itu sesat apa? Itu justru bukan Protestan. Orang Protestan, orang Reform yang sejati, yang meneladani reformator-reformator itu John Calvin, Martin Luther itu justru tidak seperti itu. Justru mereka ngomong gak apa-apa loh kita ini beda. Tapi tetap apa? Tapi tetap kita itu satu. Tetap Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Itu ya. Itu tentang paham dari Protestan tentang gereja. Nah, apa kata Alkitab? Tadi kita sudah lihat tuh tentang gereja ini, Katolik mikir apa, Ortodoks mikir apa, Protestan mikir apa. Sekarang bagaimana dengan kata Alkitab? Nah, Alkitab bilang seperti ini. Gereja itu apa? Petrus 1, 2, 9 ngomong. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja di bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja itu adalah bangsa yang terpilih. Kita dipilih sejak semula, sejak kekekalan oleh Allah dengan Kristus sebagai kepalanya. Dan esensi kita itu umat kepunyaan Allah sendiri, bukan punyanya Paus, bukan punyanya hamba Tuhannya Anda, gitu ya. Umat Allah itu istilah perjanjian. Jadi tentang relasi antara Tuhan dan umatnya. Tuhan berjanji, oke, kamu akan jadi umatku, kamu akan tak jaga, kamu akan tak pelihara. Tapi kita juga hidup di dalam ketaatan terhadap Allah, bukan terhadap Paus, bukan terhadap hamba Tuhan ini atau hamba Tuhan itu. Atribut kita itu bangsa yang kudus. Kudus itu maksudnya apa? Ya itu bukan masalah, oh kita bisa melakukan mujizat ini atau mujizat itu. Oh bukan masalah kita doa sama santa ini, santa, santo itu bukan. Tapi bahwa kita itu hidup. Kados. Kados itu terpisah. Atau saya tepat. Kita hidup itu beda dari dunia. Kalau misalnya dunia kita itu dunia yang suka menghakimi, kita justru mengasihi. Kalau dunia kita itu dunia yang suka yang apa? Yang saling berkompetisi, kita justru bekerja sama. Kalau dunia kita itu dunia yang apa? Yang terlalu materialistis, kita justru apa? Lebih memberi. Itu loh bangsa yang kudus. Ya, kudus itu maksudnya. Fungsi sebagai imamat rajani. Gereja itu punya dua fungsi. Yang pertama fungsi raja. Raja tugasnya apa? Raja kalau di dalam zaman Israel itu melindungi untuk memperjuangkan social justice dan juga fungsi imam bersyafaat yang rohani. Jadi jangan pernah gereja itu dipisahkan. Oh kita mah cuman eh, doa aja. Kita nggak usah peduli tuh sama orang-orang yang apa namanya yang miskin apa karena itu kan social gospel. Enggak kayak gitu. Tapi kebalikannya juga sama ya. Oh kita mah pokoknya ngurusin orang miskin aja. Masalah masuk surga atau enggak urusan kita sama Tuhan. Nggak usah belajar doktrin juga salah. Dua-duanya harus punya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Seperti Nabi, bersaksi, bersaksi, mengabarkan Injil. Ya, itu gereja menurut Alkitab. Nah, yang menarik adalah ini. Kalau kita baca, ada satu kisah di Alkitab, satu
istilah di Alkitab yang Tuhan Yesus sendiri mengeluarkan. Kira-kira seperti ini. Sebab itu aku berkata padamu, segala dosa dan maaf, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, pertanyaannya, dosa menghujat Roh Kudus itu apa? Memang di dalam sepanjang sejarah gereja gitu ya, teolog-teolog ahli biblika itu memperdebatkan apa maksudnya hujat terhadap Roh Kudus, kok bisa sampai nggak bisa diampuni gitu. Memang ada banyak sekali tafsiran ya. Saya nggak bilang tafsiran ini atau itu yang benar, tapi kalau kita lihat di dalam konteksnya, waktu itu ceritanya Tuhan Yesus itu ngusir setan. Habis gitu ada orang Farisi yang bilang, oh enggak itu bukan Roh Kudus, itu mah dia pakai kuasa iblis, pakai kuasa Belzebul gitu. Jadi apa itu Em, menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus yaitu mengatakan bahwa kerja Roh Kudus di satu pribadi atau satu golongan atau satu denominasi itu sebagai iblis. Padahal sebenarnya itu Roh Kudus, itu ya. Petrus, Petrus ngomong seperti ini. Nah ini, yang tadi itu ya. Lalu Yesus menyembuhkannya. Jadi pengusir setan, tapi orang bilang apa? Dengan Belzebul. Itu bukan Roh Kudus, itu setan. Gitu. Menghujat Roh Kudus. Petrus ngomong seperti ini. Karena itu aku mau meyakinkan, ini sorry bukan Petrus, itu Roma. Paulus yang bilang, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus ini nih. Ketika misalnya ya, Anda lihat satu gereja dari denominasi lain yang Anda nggak setuju. Terus Anda bilang, oh itu kok bisa ada eh, kesembuhan di sana. Kok di sana bisa ada pengajaran yang bagus gitu ya. Terus karena Anda beda denominasi, lalu Anda bilang, oh itu iblis. Padahal sebenarnya itu Roh Kudus bekerja. Nah itu menghujat Roh Kudus. Itu menghujat Roh Kudus. Ketika Anda dengan seperti orang Farisi, ya, orang Farisi tahu loh itu Roh Kudus. Tuhan Yesus itu bekerja dengan kuasa Allah gitu. Tapi karena mereka iri, mereka bilang, oh itu iblis. Nah, di zaman sekarang, kalau Anda melakukan seperti itu, ya Anda sih nggak bakalan sih ya. Biasanya orang-orang yang, yaitu yang kayak orang Farisinya gitu, orang yang udah tinggi-tinggi, yang hamba Tuhannya gitu, ngomong, oh itu iblis. Padahal gereja itu ternyata gereja yang diberikan karunia oleh Roh Kudus. Gereja yang menyebut Tuhan Yesus itu Tuhan. Gereja yang memberitakan Injil. Terus kita bilang itu iblis. Padahal itu sebenarnya Roh Kudus bekerja. Nah, itu menghujat Roh Kudus. Kalau kita lakukan di dalam ketidaktahuan, oke lah. Berarti itu bukan menghujat Roh Kudus. Masih ada pengampunan. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kalau kita tahu bahwa itu tuh mestinya gereja gereja Tuhan Yesus juga satu dengan kita, dan sekarang Anda tahu ya, gereja yang sama satu dengan kita, tapi kita masih berani ngomong itu iblis. Ya, itu kita memecah-mecah tubuh Tuhan Yesus. Dosen saya, dosen yang sama juga yang tadi ngomong di awal itu perpecahan itu terjadi bukan karena doktrin, perpecahan terjadi karena ego. Beliau itu juga ngomong seperti ini. Gimana caranya kita bisa tahu saat pekerjaan seorang hamba Tuhan itu beneran dari Tuhan atau karena dari dia sendiri, karena egonya sendiri. Ini tandanya. Kalau memang pekerjaan yang dilakukan itu dari Tuhan, maaf, ya kalau pekerjaan itu dari Tuhan, itu justru akan apa? Menyatukan anak-anak Tuhan. Tapi justru kalau pekerjaannya itu malah memecah belah tubuh Tuhan Yesus, berarti itu bukan dari Tuhan. Udah, dia kasih kayak gitu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu mengasihi gerejanya yang berbeda-beda ini loh. Yang kadang kita itu suka marah satu sama lain gitu kan ya. Nggak akur satu sama lain. Tapi Tuhan Yesus mengasihi gerejanya. Makanya nggak mungkin Tuhan Yesus memecah belah. Dan Tuhan Yesus juga sangat tidak suka dengan apa? Kalau kita itu memecah belah tubuhnya. Ketika apa? Ketika kita nuduh orang yang sama-sama. Satu sama-sama sama-sama tubuh Kristus. Tapi kita bilang ini mah iblis. Ya, kira-kira seperti itu. Ini Allah Tritunggal dan gereja. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah Tritunggal, tiga pribadi berbeda, tapi satu. Satu Allah yang sama. Gereja juga sama. Banyak denominasi, tapi tetap satu tubuh Kristus. Perbedaan itu nggak masalah. Ya, Yang masalah, yang masalah adalah kalau kita mengklaim itu di Yesus ini itu satu-satunya benar. Ya. Nah ini kalau kita lihat di dalam sejarah Protestan, itu di dalam sejarah Protestan pernah terjadi satu perselisihan, perbedaan pendapat. Jadi dikisahkan pada saat awal-awal reformasi itu Martin Luther dan Ulrich Zwingli itu dua-duanya itu sama-sama reformator ya.
Mereka ketemuan karena mereka mau membahas perbedaan-perbedaan, mereka mau menyatukan gereja, gitu ya. Karena Martin Luther dari Jerman, Hulsi Zwingli dari Zwingli, mereka mau menyatukan gerakan reformasi itu. Tapi kemudian mereka ada hal yang tidak setuju. Nanti kita lihat apa yang mereka nggak setuju, gitu ya. Em, Mereka ada satu ketidaksetujuan. Apa yang terjadi? Apakah setelah itu mereka marah-marah satu sama lain terus mengiblis-ibliskan satu sama lain? Enggak. Ini yang ditulis oleh pertemuan mereka namanya Marlborough ini tahun 1527, reformasi itu 1517. Martin Luther ngomong kayak gini, ya memang kita sekarang itu nggak bisa setuju saat ini. Apakah tubuh Kristus itu benar-benar ini tentang tentang perjamuan kudus ya? Apakah benar-benar tubuh Kristus itu hadir di dalam roti dan anggur gitu ya? Tapi setiap setiap pihak harus menunjukkan kepada orang Kristen yang lain itu kasih gitu. Karena ya sejauh yang eh, apa hati nurani itu mengizinkan dan kita semua itu harus terus-terusan tanya kepada Tuhan yang benar itu yang mana. Karena nggak ada satupun dari kita itu yang tahu kebenaran 100%. Itu loh orang-orang reform punya kerendahan hati untuk ngakui, oke, aku nggak tahu segala sesuatu. Oke, tapi kita tetap sama-sama orang-orang Kristen loh. Gitu loh. Itu orang Protestan, gitu ya. Itu yang pertama tadi, bahwa Protestan itu lebih Katolik. Jadi kalau Anda pikir bahwa, oh, aku juga suka loh Katolik, oh, aku juga suka loh Ortodoks Timur, aku juga suka yang Pentakosta, aku juga suka yang ini, dan aku pikir mereka semua masuk surga. Nah, berarti Anda harus jadi Protestan. Ya. Kalau Katolik, nah, itu. Gini, memang kenyataannya adalah orang-orang Katolik dan Ortodoks Timur itu sekarang mulai terbuka. Orang-orang Katolik mengatakan apa? Orang-orang Katolik udah mengatakan, oh ya mereka mah orang-orang Kristen itu Protestan maksudnya orang-orang Protestan tuh separate brethren, mereka saudara yang terpisah tapi mereka tetap selamat loh, jadi udah mulai solve. Kalau dulu enggak, kalau dulu ya kayak tadi itu, oh pokoknya satu-satunya gereja yang benar cuman kita. Ortodoks juga sama, dulu mereka bilang oh yang lainnya itu bidat, tapi sekarang mereka bilang ya kalau kamu bukan ortodoksi nggak apa-apa, tapi kamu tidak merasakan fullness of faith, kamu tidak merasakan kepenuhan iman sebagai mana kita rasakan di dalam ortodoks. Jadi bahasanya udah mulai halus. Tapi dulunya sepanjang sejarah mereka sangat-sangat yaitu tadi sangat-sangat eksklusif. Sekarang mulai terbuka gitu ya. Sudah mulai arahnya itu mengikuti Protestan juga. Itu. Itu yang pertama. Karena Protestan itu lebih am, lebih Katolik. Yang kedua, karena Protestan lebih historis. Maaf, ini karena waktunya terbatas jadi saya rada ngebut gitu ya. Biasanya kita akan mendengar bahwa oh gereja Katolik itu lebih lebih historis gitu. Kenapa? Karena ya itu, karena bangunannya aja masih historis. Enggak Bapak dan Ibu. Kenyataannya dulu zamannya reformasi, Martin Luther, John Calvin, siapa-siapa itu, mereka lebih sering menang debat sama orang-orang Katolik. Kenapa? Karena mereka baca buku-buku bapak-bapak gereja, mereka belajar sejarah. Mereka ingin mengembalikan gereja itu kepada apa? Kepada akar yang sebenarnya, yaitu gereja mula-mula itu tadi. Jadi sebenarnya kayak gini ya, saya ulang. Yang namanya gereja Protestanisme, gerakan Protestan, gerakan Reform, itu tidak pernah karena Martin Luther atau John Calvin itu pengen pisah dari Katolik. Bukan. Yang mereka pengen lakukan itu apa? Yang mereka lakukan itu pengen ngomong, kita ini sudah banyak yang nggak benar loh doktrinnya. Kita kembali yuk ke bapak-bapak gereja, ke zaman itu tuh. Nah, sayangnya mereka nggak didengerin, malah mereka diekskomunikasi. Jadi akhirnya ya sudah kita bikin gereja sendiri, yaitu Protestan, gitu ya. Nah, kenapa kok bisa ada banyak doktrin-doktrin penyimpangan-penyimpangan yang nggak benar, yang nggak sesuai dengan gereja yang murah-murah? Jadi gini, pertama memang gini loh, tujuannya awalnya baik untuk memagari doktrin dan hukum Tuhan dari kebidatan dan pelanggaran dosa. Jadi misalnya mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia dan pribadinya itu satu. Nah, kemudian jadilah penyimpangan, gak karu-karuan. Misalnya sampai ngomong apa, oh Maria itu Bunda Allah, oh Maria itu bahkan tidak berdosa sama seperti Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya ketika Maria itu, nanti ini kita bahas waktu kita ngomongin Mariologi, supaya waktu melahirkan Tuhan Yesus pun nggak berdosa, tetap ilahi. Tapi ya itu doktrinnya berkembang. Untuk apa? Untuk memagari. Awalnya untuk memagari, baik. Tapi lama-lama itu jadi doktrin yang ngawur, yang ngaco, gak bener, gak karu-karuan. Itu alasan pertama. Ya. Alasan yang kedua, sebagai ekses dari sinkretisme. Jadi apa? Jadi waktu itu kekristenan itu kan agama yang ditindas, yang dianiaya. Ketika menjadi agama negara, gitu ya, di dalam Edict of Thessalonica, yang terjadi adalah apa? Oh, akhirnya semua agama-agama pagan itu agama-agama penyembah berhala itu gabung sama Kristen.
Terus ya itu akhirnya tercampur. Jadilah orang Kristen juga doa sama patung lah, ada gambar-gambar lah. Nah, itu nanti kita bahas waktu di Icon gitu ya. Dan tentu saja sebagai kompromi terhadap kebobrokan moral orang-orang Kristen. Itu. Nah, contoh-contoh doktrin yang ditambah-tambahkan itu apa? Misalnya purgatori dan indulgensia, Mariologi, eh, bahwa paus itu tidak bisa bersalah. Terus doktrin perjamuan kudus namanya transubstansiasi. Perjamuan kudus hanya roti, bahkan hanya ditonton saja. 7 sakramen. Kalau ke Protestan kan cuma dua. Lalu hal-hal seperti doa kepada orang mati, doa kepada icon-icon, gambar-gambar gitu ya, sama patung dan sebagainya. Nah ini purgatori. Purgatori itu awal, maaf, indulgensia, surat. Nah, jadi kayak gini ya. Mereka punya paham bahwa yang namanya purgatori itu kayak gini awalnya. Purgatori itu tidak sama dengan neraka, ya. Dan purgatori itu bukan untuk orang-orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya langsung masuk neraka. Itu pandangannya Katolik. Orang yang tidak percaya langsung masuk neraka tidak ada ampun. Nggak tahu ya kalau yang sekarang ya. Tapi kalau yang di historis, bahwa orang-orang tidak percaya itu tidak masuk ke purgatori, tapi masuk neraka. Oke, jadi pertanyaannya siapa yang masuk purgatori? Yang masuk purgatori adalah orang-orang yang kayak kita gini. Orang-orang yang istilahnya kalau kita kan percaya, kita mati kita langsung ketemu dengan Tuhan. Tapi kalau orang Katolik bilang, loh kamu itu lo gak suci. Kamu tuh lo beda sama Santa Santo. Kamu tuh lo masih dosa. Ya kan? Jadi kamu harus diapakan? Kamu harus disucikan lagi. Api penyucian. Ya, api penyucian masuk purgatori dulu. Gitu. Dan jangan dikira purgatori itu kita ya seminggu, 2 minggu gitu. Enggak, purgatori itu bisa 100 tahun. Dan sangat mengerikan. Ini ada gambarnya ini. Mengerikan kayak gini. Kalau zaman kita sekarang yang kita anggap film horor itu apa? Pocong ya kan, vampir atau apalah nggak tahu alien, zombie gitu. Zaman dulu yang dijadikan cerita horor itu di purgatory. Oh, aku dapat penampakan bahwa di purgatory orang itu apalah dikuliti lah gini gini gini. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga jual surat penghapusan dosa itu buat apa? Surat penghapusan dosa bentuknya seperti ini, gitu. Itu untuk apa? Untuk mengurangi waktu kita di purgatory. Jadi surat penghapusan dosa itu bukan membuat orang yang dari neraka pindah ke surga ya, bukan. Penghapusan dosa, indulgensia itu membuat orang yang di purgatori, misalnya jatahnya dia harus 100 tahun, tiba-tiba berkurang cuma jadi 7 minggu. Ah, misalnya kayak gitu tuh. Misalnya seperti itu. Ya, by the way, ngomong-ngomong tentang orang yang di purgatori, dikisahkan itu pernah ada anak umur 7 tahun itu yang dia mengklaim, maksudnya eh, anak umur 7 tahun yang kemudian menampakkan diri pada orang tuanya, dia ngeklaim dia dihukum di purgatori itu 700 tahun. Itu anak kecil. Dihukumnya 700 tahun. Kayak kita gini mungkin udah ratusan ribu tahun. Gitu ya. Nah, makanya orang itu pengen banget beli indulgensia. Ini waktu zaman-zaman sebelum reformasi. Sebelum Martin Luther itu memakukan 95 dalil. Awalnya, padahal indulgensia itu sebenarnya cuma disiplin gereja. Indulgensia itu apa sih? Indulgensia itu dulu di zaman rasul-rasul, di zaman bapak-bapak gereja. Misalnya kayak gini nih, Anda cerai, atau Anda em, berselingkuh, atau Anda melakukan korupsi di dalam gereja, atau Anda melakukan dosa besar lah, bukan dosa ecek-ecek ya, dosa yang benar-benar dengan tangan teracung kalau bahasa Alkitab itu, dosa yang dilakukan karena pemberontakan terhadap Tuhan. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah Anda harus ikut katekisasi lagi. Nah, kita sekarang kelas katekisasi ya, kayak Bible study gitu kan gampang ya. Zaman dulu katekisasi itu bisa 3 tahun, bisa 10 tahun. Lama banget sambil dilihat, dimuridkan benar-benar. Bukan cuma transfer doktrin aja. Bukan cuma diajari doktrin. Wow, benar-benar katekisasinya lama. Dididiknya lama banget. Nah, sekarang dia harus ikut lagi. Bareng sama petobat baru. Plus, misalnya ya, dia harus puasa. Dia harus eh, ini dan itu gitu. Nah, kemudian karena makin berat kan, orang-orang kayanya itu ngomong, aduh bisa nggak ya kalau diringanin? Jangan kayak gini lah, jangan ikut katekisasi atau puasa lah, kan nggak enak. Jadi akhirnya gereja mikir, ya udahlah kalau kayak gitu kamu nyumbang aja. Atau kamu pergi ke Vatikan, gitu. Nah, lama-lama prakteknya kayak gitu, yang orang kayak tadi itu, oh ya pakai duit, pakai duit, pakai duit. Kan orang mulai ngerasa dapat duit kan, ya namanya juga hamba Tuhan juga manusia ya. Dapat duit kan, oh seneng kan. Ya itulah akhirnya lama-lama yang awalnya itu untuk mendisiplin orang gitu ya, mendisiplin orang, disiplin gereja. Jadinya apa? Ya itu jualan, bisnis, jualan surat penghapusan dosa. Nah, itu em, tentang indulgensia. Martin Chemnitz mengatakan seperti ini, indulgensia ya pokoknya eh, apa
hal-hal yang pokoknya berhubungan dengan ini nih, dengan praktek-praktek yang nggak bener ini, semuanya itu berakar dari apa? Dari doktrin purgatori. Kalau doktrin purgatori nggak ada, ya udah, nggak bakalan ada masalah. Doktrin-doktrin yang ngawur ini nggak ada. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya kita masih ada eh, 2 poin lagi, tapi karena waktunya sudah habis, nanti ini kita lanjutkan di minggu depan aja, gitu ya. Oke, sekian saya kembalikan. Terima kasih untuk pemaparannya, Kak Devina. Eh, Cukup banyak poin yang kita bisa pelajari dan kita bisa tangkap, dan ini tercermin dari banyaknya pertanyaan di Slido yang sudah masuk. Kita akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini ke kakak, gitu ya. Pertanyaan pertama yang mendapatkan 3 like. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, boleh dilihat dulu 25 pertanyaan yang sudah ada. Lalu kalau sesuai dengan pertanyaan Bapak Ibu, silahkan di-like saja supaya pertanyaan itu nanti bisa dibacakan terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah untuk Alkitab Kristen dan Katolik itu kan ada perbedaannya ya Kak. Nah, sebenarnya itu seperti apa? Pendapat Kakak seperti apa terkait hal itu? Oke, thank you. Eh, Sebenarnya ini kita nanti bahas waktu kita ngomongin tentang Alkitab, tapi saya kasih jawaban singkatnya aja ya dulu ya. Jadi memang di Alkitab kita Kristen dan Katolik itu memang kalau Katolik itu ada tambahan. Namanya kitab-kitab Deuterokanonika. Mereka mengistilahkan itu Deuterokanonika ya. Maksudnya adalah kanon kedua. Jadi di dalam kanon yang pertama, gitu sekitar abad kedua, saya lupa nama konsilinya apa, mereka itu menentukan gereja itu gereja itu memilih di konsili itu memilih Alkitab itu yang mana yang otoritatif dan mana yang bukan. Tapi ingat ya, gereja itu bukan bilang, oh ini yang otoritatif, ini yang enggak. Bukan. Bukan seperti itu. Tapi gereja itu cuma menemukan. Ibaratnya itu kayak gini loh. Eh, Waktu Yohanes Pembaptis ngelihat Tuhan Yesus ngomong inilah anak domba Allah. Itu kan bukan Yohanes Pembaptis memberikan otoritas pada Tuhan Yesus sebagai anak apa nah sebagai anak Allah, bukan. Tapi kan dia cuma nunjuk aja kan, oh ini loh anak Allah yang sejati. Nah, gereja juga sama. Alkitabnya sudah otoritatif. Mereka cuman, oh ini loh yang otoritatif itu yang ini. Jadi mereka menemukan gitu. Bukan mereka yang ngatur-ngatur. Nah, kalau bedanya antara orang Katolik dan orang Ortodoks Timur, mereka akan bilang bahwa oh itu gereja yang nentuin. Nah, berdasarkan hal ini, berdasarkan poin ini tadi, makanya orang Protestan tidak pernah mau nambah-nambahin. Ya udah yang diputuskan pertama ya udah itu aja. 27 kita perjanjian lama dan 30 eh, 36 kitab maaf, 27 kitab PL, 36 kitab kebalik. 27 kitab PB, 36 kitab PL. Udah, nggak usah ditambah-tambahin lagi gitu kan istilahnya. Nah, tapi kayak gini memang harus kita akui bahwa pada saat konsili itu namanya menemukan loh ya, bukan menentukan, bukan dipilih-pilih kayak orang pergi ke pasar, bukan, tapi menentukan memang ada yang miss, ya kan, ada hal-hal yang mereka itu bukan bukan miss dalam artian salah, tapi miss dalam artian bingung. Bingungnya apa? Yaitu kitab-kitab Deuterokanonika itu. Jadi gini, kitab PL itu ditulis pada zaman apa? Perjanjian lama. Kitab PB ditulis zaman Perjanjian Baru. Nah, tapi ingat di antara PL dan PB, di antara Maliaki sampai Matius, itu biasanya kita ngomong ada tahun-tahun yang tenang selama 400 tahun. Yang kita percaya, yang kita imani bahwa selama 400 tahun ini Allah itu nggak berbicara, nggak ada nabi-nabi, gitu kan. Nah, cuma di dalam kurun waktu 400 tahun ini memang banyak banget tulisan-tulisan. Kitab KKB, Kebijaksanaan Salomo, macam-macam. Ya, ada 7 kitab Deuterokanonikat. Nah, pertanyaannya adalah ini tuh kita perlu masukin di Alkitab nggak? Nah, karena orang Protestan mengatakan bahwa apa? Oh, kita nggak perlu memasukkan karena apa? Yang dimasukkan di Alkitab yang diinspirasi aja. Tapi orang-orang Katolik bingung gitu kan ya. Mereka juga, tapi perlu dimasukin nggak ya? Nah, itu akhirnya pertanyaan itu ngambang terus. By the way, waktu itu sebenarnya belum ada Katolik dan Protestan ya. Waktu itu masih awal-awal gitu, jadi mereka nggak terlalu mikir gitu ya. Ya udahlah ya, ada 7 kitab ini ya kita mau baca nggak apa-apa, kita nggak mau baca nggak apa-apa. Nah, apa yang menimbulkan pada akhirnya terjadilah ketika perpecahan itu terjadi, kanon yang kedua terjadi, 7 kitab ini dimasukkan, itu apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi itu seperti ini. Ketika terjadi reformasi, orang-orang Protestan bilang ya udah, kita 66 kitab totalnya, that's it. Karena Alkitab itu yang
yaitu otoritas yang tidak bersalah. Kalau tidak bersalah berarti apa? Berarti harus dari Tuhan, harus dari nabi-nabi yang Tuhan utus, bukan yang 7 tulisan yang nggak jelas gitu loh istilahnya. Jadi akhirnya mereka bilang, oh Alkitab itu apa? Yang tidak bisa bersalah 66 kitab, that's it. Tapi kalau orang Katolik mikirnya kan bukan seperti itu. Kalau orang Katolik mikirnya, yo memang Alkitab itu dipilih oleh konsili. Jadi bibliologinya beda ya. Pengertian doktrinnya beda tentang Alkitab. Jadi ya mereka mikir apa? Oh ya udah ditambahkan aja. Itu loh yang menyebabkan perbedaan itu. Ya udah ditambahkan aja. Karena apa? Karena toh ini membantu. Jadi gini, Alkitab bahasa Ibrani yang asli, kita bilangnya itu teks Masoretik. Itu memang Alkitab Perjanjian Lamanya cuman ya itu tadi, ya, dari Kejadian sampai Maleaki, meskipun kalau mereka urutannya rada beda. Nah, tapi kalau Septuaginta, nah Septuaginta itu apa? Septuaginta itu adalah terjemahan Yunani untuk kitab Masoretik itu yang bahasa Ibrani itu tadi diterjemahkan ke Yunani sama mereka ditambahkan 7. Jadi kalau di dalam Septuaginta ada kitab Deuterokanonika, di dalam Masoretik, teks Masoretik yang asli, yang Ibrani nggak ada. Nah, kita Protestan ikut yang ini, yang kita yang Masoretik, karena kita percaya Alkitab itu cuman boleh yang benar-benar dari Tuhan, yang benar-benar diinspirasikan, yang benar-benar tidak bersalah. Tapi karena Katolik, pemahaman mereka tentang Alkitab itu beda. Oh, Alkitab sama gerejaku atau sama pausku itu ya setara. Jadi ya nggak apa-apa ditambahin aja gitu. Ditambahin dengan apa yang tadi yang dari Septuaginta. Untuk apa? Untuk membantu ketika mereka itu memahami kitab perjanjian baru. Karena memang harus diakui 7 kitab yang itu tuh membantu kita mengerti konteks sejarah. Ya, sama kayak kalau kita baca komentari gitu loh, tafsiran Alkitab. Konteks sejarah. Oh, jadi ini toh yang terjadi waktu 400 tahun itu. Membantu loh, saya bukan bilang itu sesat. Itu membantu, tapi gak diinspirasi. Jadi bisa salah nggak? Banget. Yang nulis loh manusia, bukan Tuhan. Nah, tapi kalau bagi Katolik, oh ya nggak apa-apa. Masukin aja. Gitu. Apalagi setelah split. Ketika setelah split, ya pasti kan ada kesakit-hatian kan ya. Yang Protestan sakit hati sama Katolik, Katolik sakit hati sama Protestan. Ya udah, yang Protestan bilang nggak usah kasih yang 7 itu. Katolik justru bilang enggak, yang 7 itu harus jadikan kitab. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi kitab Deuterononika, Anda mau baca, silahkan. Tapi ya itulah ya, kalau Anda belum bisa baca Alkitab sampai habis, ngapain baca kitab Deuterononika? Gitu kan, Alkitabnya habisin dulu. Kalau udah selesai mau belajar lebih banyak, silahkan. Tapi ingat ya, kitab Deuterononika itu levelnya beda sama 66 kitabnya kita. Kitab Deuterononika itu tidak diinspirasikan. Jadi bisa ada kesalahan di sana. Dan banyak. Bukan sedikit ya, banyak. Tapi nggak sampai sesat. Nggak apa-apa, baca aja untuk membantu. Nah, kitab Deuterononika ini beda. Sekali lagi saya bilang beda sama kalau kita tahu Injil Yudas, Injil Thomas. Nah, itu kalau itu ngawur. Itu beneran sesat. Itu ditulisnya tahun 300-400 sesudah Masehi. Itu ngawur banget. Itu benar-benar nggak usah dibaca, ngapain gitu loh, buang-buang waktu. Tapi kalau yang di kitab Deuterokanonika ini kan 400 tahun tenang itu, ya nggak apa-apa baca-baca biar kita tahu apa sih yang terjadi di waktu 400 tahun sebelum Tuhan Yesus datang gitu. Kita bisa baca tentang Makabe gitu kan, kita bisa baca tentang pemahaman orang-orang zaman dulu gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga membantu. Oke, baik Kak. Jadi harus pemahamannya harus tepat dulu ya, gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya ini menanyakan juga mengapa gereja Protestan tidak percaya kepada Bunda Maria, Kak. Oke, ya sebenarnya ini juga kita bahas minggu depan, cuman saya jawab secara ringkas saja. Kita bukan nggak percaya Bunda Maria loh. Kita itu percaya Bunda Maria itu ada. Kita percaya eh, Maria gitu ya, dia seorang wanita yang sangat baik dan dia dipakai Tuhan dan dia taat sama Tuhan. Dia mengatakan apa? Jadilah padaku eh, seperti yang kau kehendaki. Jadi dia seorang perempuan yang sangat luar biasa, kita harus jadikan teladan. Tapi kita tidak percaya doktrin Katolik yang mengatakan bahwa satu, Maria itu bahkan setelah punya anak Tuhan Yesus pun, dia tetap virgin, dia tetap perawan. Karena ada ayat Alkitab, saya lupa di bagian mana, pokoknya intinya Tuhan Yesus itu punya adik, punya saudara-saudara. Nah itu kita akan bahas nanti minggu depan, tapi intinya, lo Alkitab sendiri bersaksi bahwa Maria itu seorang yang apa? Seorang yang setelah dia melahirkan Tuhan Yesus, ya dia nggak perawan lagi, ya dia punya suami gitu loh, ya kan? Itu satu yang kita tidak percaya. Yang kedua, kita tidak percaya juga bahwa Maria itu lahir tanpa dosa asal. Orang Katolik percaya satu doktrin yang disebut Immaculate Conception. Kita bahas lagi minggu depan. Intinya mereka mengatakan bahwa Maria lahir tanpa dosa asal. Dan makanya itu dia bisa melahirkan Tuhan Yesus tanpa dosa asal juga. Itu kita tidak percaya juga.
Satu-satunya manusia yang lahir tanpa dosa asal, ya bukan satu lah ya tiga. Itu cuman Adam, Hawa, sama Tuhan Yesus. Tapi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus enggak. Tuhan Yesus satu-satunya yang tidak lahir dengan dosa asal dan sampai terakhir tetap tidak dosa asal. Maria berdosa. Maria dosa, Maria nganggap Tuhan Yesus gila, ya kan? Nah itu tadi, Maria ya nggak tahu ini termasuk dosa atau nggak. Maria rada maksa Tuhan Yesus untuk apa? Untuk yaitu ngubah, untuk bantuin tentang masalah kehabisan anggur di Kana itu. Maria juga ada dosanya, gitu. Itu yang kedua yang kita nggak percaya. Yang ketiga adalah kita juga tidak percaya bahwa Maria itu diangkat ke surga. Satu doktrin Katolik ada yang mengatakan assumption of Mary, jadi maksudnya bahwa Maria itu diangkat ke surga, gitu ya. Maria diangkat ke surga. Nah, itu kita juga nggak percaya. Kenapa? Karena di Alkitab nggak ada. Literally, kalau Anda baca kisah para rasul atau kitab apapun, nggak pernah ada cerita Maria itu diangkat ke surga. Orang yang pernah naik keangkat ke surga itu cuma tiga. Henok, Elia, sama Tuhan Yesus. Udah, Maria nggak ada. Gitu. Ya, nggak tahu kalau itu ada satu kepercayaan lain atau gimana, tapi kita tidak menerima bahwa Maria itu diangkat ke surga. Maria mati ya sebagai manusia pada umumnya. Nah, selain itu ada banyak hal. Misalnya kita tidak percaya bahwa apa ya misalnya ya bahwa Maria itu ratu surga. Tidak ada. Istilah ratu surga di dalam Alkitab itu justru menunjuk pada dewa-dewa palsu. Dewi Asera gitu. Bukan Maria. Nggak ada hubungannya. Ya. Jadi Maria juga bukan ratu surga. Maria sama seperti kita. Dia juga seorang yang dipakai Tuhan. Ya pasti lebih hebat dari kita lah ya secara luar biasa, tapi ya bukan dia setengah Tuhan atau apa. Kita juga tidak percaya bahwa Maria itu kita sebutnya co-mediatrix atau eh, co-savior gitu. Maksudnya kayak kan tahu kan ya pilot ada co-pilot. Nah, kalau Maria itu co-mediatrix pengantara yang satu lagi atau eh, juru selamat yang satu lagi yang nolong. Kita juga nggak percaya itu. Keselamatan satu-satunya di dalam Tuhan Yesus komplit, split. Nggak ada tambahan lagi. Udah, cukup Tuhan Yesus doang. Nah, itu kita juga nggak percaya. Jadi Maria kita percaya loh, dia yang melahirkan Tuhan Yesus. Ya kan? Kita percaya dia adalah wanita yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau yang tambahan-tambahan itu tuh, yang mulai nggak ada di Alkitab, nah itu kita memang tidak menerima itu. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Kak. Nah, ini ada dua pertanyaan yang saya gabungkan ya, karena terkait dengan gereja yang unity. Pertanyaan pertamanya adalah kalau unity, kenapa nih jadinya pecah nih, Protestan, banyak pecahan. Lalu, kenapa kalau di Pantai Kosta itu nggak percaya nih sama baptis percik gitu ya? Seperti itu Kak, silakan. Oke. Eh, jadi, nah ini pertanyaan yang rada sulit ini. Kita gereja satu, tapi kok terpecah-pecah? Nah, kalau saya sih jawabnya kayak gini ya. Manusia itu pasti beda. Ya Indonesia aja beda gitu loh, ya kan? Indonesia aja beda. Dan itu tuh sudah ada inherent di dalam diri manusia bahwa kita itu beda. Lah Tuhan aja juga, ya kan? Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus nggak bisa nggak bisa dicampur-campur loh. Tetap tiga pribadi yang berbeda. Nah, ketika Injil itu diberitakan, ketika kekristenan itu diberitakan, tentu saja ada orang Kristen yang di Eropa misalnya, tentu beda dengan kita yang di Indonesia. Beda lagi sama yang di Cungko, beda lagi sama yang di mana ada jangankan jauh-jauh apa udah lintas benua. Di Eropa aja, ketika kekristenan itu masuk ke Yunani, ketika kekristenan itu masuk ke Yahudi, ketika kekristenan itu masuk ke Roma, ketika kekristenan itu masuk ke apa orang-orang kita bilangnya itu Jermanik gitu ya istilah. Ketika kekristenan itu masuk di British apa Inggris dan budaya yang berbeda, pasti tentu saja ada perbedaan gitu. Perbedaan budaya, perbedaan cara eh, nyembah Tuhan, perbedaan dari pengertian gitu ya. Karena apa? Ya itu sesuatu yang wajar sebagai manusia. Nah, justru kalau kita memaksakan, oh semua kekristenan ini modelnya harus kayak Roma, gitu ya, Roma Katolik maksudnya ya, Roma Katolik yang eh, worshipnya itu yang ya Anda tahu sendiri modelnya seperti apa, yang juga ya harus tunduk sama satu paus, buyar. Indonesia aja kalau kita lihat ya, maksudnya kan kita juga sampai sekarang saya nggak bisa ngomong Sunda, meskipun saya udah di Bandung, saya nggak bisa apa namanya, saya nggak bisa bahasa Batak, saya cuma bisa Jawa, itu pun Jawanya ya Jawa yang nggak bener-bener fasih gitu. Kita beda gitu dengan segala budaya yang it's okay, istilahnya kayak gitu. Nah, di dalam gereja pun, kenapa kok bisa pada akhirnya gereja Protestan itu
kelihatannya, saya bilang ada kata kelihatannya itu terpecah-pecah, kelihatannya terpisah-pisah. Itu bukan karena sesuatu yang kayak istilahnya itu kayak, oh memang aku gak mau sama dia. Bukan, tapi memang ya itu sebagai satu hal yang wajar gitu. Misalnya orang-orang ada yang misalnya di antara Anda misalnya di dalam tradisi Pentakosta, tentu saja gaya penyembahannya seperti itu. Kalau tiba-tiba Anda suruh masuk gereja Katolik ya kan males juga gitu kan. Kebalikannya juga sama. Orang yang di gereja yang tradisional tiba-tiba masuk ke gereja yang Pentakosta karismatik ya kaget juga gitu loh. Jadi it's okay ketika ada perbedaan seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh orang Katolik, oleh orang Ortodoks Timur itu justru melawan hal itu. Yang mereka lakukan itu justru, oh kita semua harus seragam nih. Yaitu yang dikejar keseragaman, bukan kesatuan. Karena kalau kesatuan justru berbeda. Itu nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau kesatuan justru nggak apa-apa itu berbeda. Loh, sekarang kayak gini ya. Kita sama-sama mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Kita sama-sama melakukan sakramen dua, baptisan dan eh, apa namanya itu? Baptisan dan perjamuan kudus. Kita sama-sama apa? Kita sama-sama mengaku iman yang sama, gitu. Bukankah itu sudah kesatuan? Meskipun pada akhirnya kita berbeda-beda. It's okay, itu sudah cukup untuk menjadi satu. Toh juga kepala kita ya Tuhan Yesus. Kita mengaku Allah yang sama. Itu kita satu. Nggak harus seperti ini ya, saya penting. Nggak harus kesatuan itu kesatuan institusional. Itu penting. Kalau Katolik dan Ortodoks Timur dan yang lain, itu harus kesatuannya itu institusi. Satu, yang jelas ada pausnya gitu. Kita nggak usah. Institusinya beda-beda, denominasinya beda-beda, sinodenya beda-beda, cara ibadahnya beda-beda. It's okay. Yang satu mau percaya, yang satu mau selam. It's okay. Tapi apa? Tapi kepala kita tetap satu. Tuhan Yesus gitu ya. Nah, untuk yang itu tadi, yang kedua, kenapa kalau di Pentakosta, di karismatik gitu ya, tidak menerima baptis percik. Sejujurnya saya juga bukan orang dari tradisi Pentakosta dan karismatik, jadi saya juga nggak tahu ya kenapa. Tapi gini, saya cuma bisa kasih sejarahnya aja ya. Saya kasih sejarahnya. Jadi gini, sebenarnya baptisan itu dari secara secara historis selalu dilakukan secara percik, gitu. Namanya baptisan dari zaman Katolik itu tadi ya, kalau kita ingat gambar pohon itu selalu dilakukan secara percik, tidak pernah dilakukan secara salam. Tapi alasannya kenapa? Alasannya itu simpel, karena praktis. Udah gitu aja. Jadi alasannya bukan alasan teologis, tapi alasan praktis. Dan itu yang dikembangkan terus. Dan itu yang terus dipakai oleh orang-orang di zaman itu karena air itu susah kan nggak kayak sekarang apa DAM gampang gitu loh. Nah, cuman yang terjadi adalah kemudian waktu terjadi protes terjadi reformasi itu. Kalau Anda ingat kan di pohon itu tadi kan ada gambarnya yang radical reformation. Ada orang-orang Amish, Mennonite. Nah, dulu mereka disebut orang-orang Anabaptis. Nah, orang-orang Anabaptis ini mereka memaksa bahwa oh kita harus membaptis ulang karena baptisan anak itu tidak sah. Nah, baptisan anak itu juga sebenarnya udah dari dulu ada, gitu ya. Baptisan anak itu yang posisi historis. Jadi mereka mengatakan, oh nggak bisa. Kenapa baptisan anak nggak bisa? Karena waktu itu baptisan anak itu pemahamannya orang ngawur semua. Orang berpikir bahwa, oh kalau anak nggak dibaptis nggak masuk surga. Itu kan jelas salah ya. Jelas salah ya. Jadi kita harus baptis anak. Nah, orang-orang anak baptis atau Amish Mennonite itu mereka bilang nggak boleh. Anak-anak nggak boleh dibaptis karena dia nggak bisa bikin keputusan kok. Nah, ketika mereka mengatakan hal itu sekalian mereka ngubah sudah bukan percik lagi tapi selam itu tadi. Kenapa? Karena dilihat bahwa oh di Alkitab kan juga selam gitu loh. Jadi ya dilakukan aja. Kan Tuhan Yesus juga diselam. Nah, orang-orang Kristen juga diselam di sungai gitu. Nah, jadi melihat dari situnya. Nah, kemudian tradisi ini dipakai ketika nanti ada lahirlah tradisi Pentakosta dan Karismatik abad 20. Nah, hal ini yang dipakai. Jadi baptisnya pun di selam gitu. Jadi sebenarnya masalah percik atau selam itu sama sekali bukan masalah teologis, itu cuma masalah praktis gitu ya. Orang-orang yang dari golongan Protestan tapi yang lebih apa yang lebih historis gitu ya, yang bilang oh nggak apa-apa percik aja nggak apa-apa kita kayak Katolik gitu, itu mereka akan mengatakan bukan kayak Katolik apa yang percik aja gitu, mereka akan mengatakan bahwa loh ada kata yang dipakai untuk baptis gitu ya, kata baptis itu juga dipakai di Alkitab ketika kita memercikkan barang-barang di bait Allah itu dengan darah. Baptizo itu dipakai untuk memercikkan.
Jadi ya nggak apa-apa dong. Nah, jadi kalau saya sendiri secara pribadi bilang, sebenarnya masalah baptis perci, masalah baptis selam, masalah baptis celup, masalah baptis apapun, itu cuman masalah praktisnya. Mana yang lebih simpel. Nggak usah dibakukan, oh berarti baptisanmu nggak sah. Kalau bagi saya, seperti itu. Kalau bagi saya secara pribadi, seperti itu. Ya, tapi kalau memang di dalam ya saya seorang reform jadi itu keyakinan saya. Tapi kalau misalnya di dalam di dalam tradisi Pentakosta atau karismatik apakah itu dibakukan dan kenapa harus dibakukan? Ya, ya itu ya ikutin mereka saja. Gitu ya. Intinya kita ikutin tradisi kita masing-masing. Kalau saya sih bilang itu hanya masalah praktis yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan lah. Gitu, kalau saya ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya juga menyambung lagi terkait tadi dengan gereja ya. Ada yang menyampaikan pendapat bahwa sebenarnya eh, kenapa kita tidak berusaha kembali kepada gereja mula-mula di mana dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Mungkin ini apa curahan hati ya. Pengennya kenapa sih kok kita nggak bisa kayak gitu gitu. Silakan Kak. Oke, ya sebenarnya yang dilakukan oleh Martin Luther, John Calvin itu seperti itu. Sebenarnya mereka mengembar-gemborkan itu, ayo kita kembali lagi ke zaman gereja mula-mula. Udahlah kita nggak usah percaya ke purgatori. Toh orang-orang rasul-rasul itu nggak percaya purgatori. Udahlah kita nggak usah pakai indulgensia. Kita nggak usah ngumpulin duit di bumi ngapain? Maksudnya untuk gereja Katolik ya. Toh kita itu loh gereja itu loh dulu itu simpel banget itu. Sebenarnya orang-orang Protestan, maaf, ya orang-orang ya itu orang-orang Protestan ya orang-orang Reform waktu terjadi reformasi itu yang mereka pengen lakukan. Memang mereka pengen apa? Memang mereka pengen kembali ke kisah para rasul itu tadi. Nah, apakah sukses atau enggak? Ya, at least they try. At least mereka mencoba. Kenyataannya ya banyak penyimpangan juga. Kenyataannya kita nggak bisa bersatu lagi kayak dulu. Tapi at least, nah ini cuman at least-nya aja. At least they try. Mereka mencoba untuk kembali ke masa-masa itu, tapi gagal. Karena mereka diekskomunikasi. Dan akhirnya penerus-penerus mereka juga akhirnya tidak bisa kembali ke kisah para rasul 1 sampai 4 itu tadi. Gitu. Karena ya itu mungkin ya terlalu banyak. Karena gini juga ya, ini perlu dipahami. Kisah para rasul 1 sampai 4 itu semua orang-orang Kristennya 99.999% itu orang Yahudi. Jadi mereka masih satu budaya, mereka masih satu bahasa, mereka cara pikirnya masih sama. Nah, sementara kita, orang Kristen itu udah, ya itu tadi, di Sunda ada, di Jawa ada, di Cungko ada, di Amerika ada. Ya jelas pasti, karena kita tidak kecil lagi seperti dulu, pasti, wah jadinya beda-beda ya. Anda lihat kalau perusahaan aja gitu ya. Perusahaan waktu masih kecil, masih cuma di rumah doang, masih perusahaan rumah ya, pasti semuanya kayak bisa kekeluargaan banget, akrab banget. Tapi ketika udah jadi gede, udah jadi eh, bisnis mancanegara, ya kan akhirnya kan pasti ada perbedaan, pasti makin banyak yang perlu diurusin, mungkin ada perpecahan, ada yang pisah-pisah. Itu hal yang natural. Tapi tentu saja saya balik lagi ngomong bahwa itu yang sebenarnya diinginkan oleh Martin Luther, John Calvin, Zwingli, semua mau kembali ke sana. Gitu. Ya, ini. Oke, baik. Berarti sebenarnya ada tanggung jawab kita bersama untuk bisa melihat Ya, perbedaan dan menerima dan kemudian hidup di dalam kasih ya, Kak. amin. Oke, ini ada juga pertanyaan mungkin bisa dijelaskan mungkin terkait dengan histori atau backgroundnya. Mengapa Protestan boleh menikah pendetanya, sedangkan yang Katolik itu tidak dan dianggap bahwa pernikahan akan membuat pelayanan mereka tidak fokus. Oke, thank you. Jadi gini, saya ngomongin dulu alasan alasan Alkitabnya. Alasan biblikanya, setelah itu barusan saya ngomong alasan historisnya ya. Ayat yang sering dipakai oleh orang Katolik itu 1 Korintus 7. Di situ Paulus mengatakan apa? Paulus mengatakan bahwa ya lebih baik kamu, ya itu tadi, nggak merit, kamu mendingan single ya, kamu tetap dalam keadaanmu yang semula. Kenapa? Karena kalau kamu single, kamu bisa fokus sama Tuhan. Nah, ayat itu yang dipakai untuk apa? Untuk orang Katolik mengatakan bahwa ya jangan merit, gitu ya. Nah, tapi kalau orang Protestan, mereka kan bilang loh, coba kamu buka semua perjanjian lama atau plus perjanjian baru juga gitu loh. Tidak pernah Tuhan itu ngasih perintah, oh untuk kamu jadi nabi atau jadi imam itu harus selibat itu enggak ada. Enggak ada. Cuman satu satu nabi doang yang Tuhan secara spesifik bilang nggak boleh, saya lupa kalau nggak Yeskiel ya Yeremia, satu doang yang dibilang kamu nggak boleh merit.
Ya, tapi cuma dia doang. Itu pun untuk menunjukkan karena Tuhan punya message di sana lah istilahnya. Tapi bukan jabatan itu sendiri tidak memperbolehkan merit ya, bukan. Nah, kalau kita lihat Petrus sendiri yang orang Katolik itu akui sebagai yang orang Katolik itu jadikan paus pertamanya mereka, Petrus sendiri punya ibu mertua yang disembuhkan Tuhan Yesus. Jadi dia pun juga merit. Itu. It's okay jadi merit itu kalau kalau kita lihat secara alasan biblikanya. Itu alasan biblikanya. Oke, sekarang alasan historisnya. Ini yang lebih seru. Jadi gini, di tadi saya bilang kan kekristenan itu pertama negara agama yang terjajah, teraniaya. Tapi kemudian wah dijadikan diperbolehkan ada di Edict of Milan sama Kaisar Konstantin, kemudian Edict of Thessalonika itu malah dijadikan agama negara sama Kaisar Theodosius. Jadi yang menjadikan Kristen agama negara itu bukan Kaisar Konstantin ya, Kaisar Theodosius itu penting. Nah, ketika kekristenan itu dibuka, wah semua orang harus jadi orang Kristen gitu. Ini agama negara. Masuklah agama-agama pagan itu tadi. Eh, Penyembahan dewa-dewi Romawi atau dewa-dewi Yunani itu masuk. Nah, kalau Anda suka mitologi Yunani, itu ada 3 dewi yang sangat dijunjung tinggi karena keperawanannya. Hestia, Athena, Artemis. Correct me if I'm wrong ya kalau saya salah, tapi seingat saya 3 itu yang benar-benar yang dewi-dewi perawan itu. Dan di mana 3 dewi perawan ini juga em, pendeta atau ya pendeta perempuan ya pendeta perempuannya itu semuanya itu harus selibat. Nah jadi itu, jadi di dalam paham pada masa itu memang eh, keperawanan itu dilihat sebagai sesuatu yang sangat tinggi harganya gitu. Nah, kemudian ketika mereka menerima kekristenan, mereka jadi mikir kayak gini. Oke, kita akan percaya di kamu, kita akan percaya tapi kamu nggak punya yang perawan. Kayak gitu. Jadi, kita mau nyembah tapi harus ada yang mirip-mirip kita. Jadilah orang-orang Kristen ya mungkin karena waktu itu udah males mikir gitu ya. Jadi ya udahlah kita bikin Bunda Maria itu perawan seumur hidup begitu. Nah, akhirnya jadilah perpetual virginity itu doktrin kita bahas minggu depan. Em, pada akhirnya yang terjadi adalah doktrin itu tak apa eh, mereka bilang oh ya Maria itu perawan makanya dia bisa melakukan Tuhan Yesus. Nah dari situlah keperawanan itu diangkat. Oh harus perawan itu lebih asketik, lebih lebih suci, lebih kudus, lebih whatever gini 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 gini. Makanya kalau kamu mau jadi romo atau mau jadi apalah whatever itu kamu harus perawan, kalau enggak kamu enggak konsentrasi. Ditambah lagi terus muncullah orang-orang seperti misalnya Agustinus. Agustinus seorang bapak gereja yang saya sangat hormati, tapi Agustinus punya banyak pemikiran yang kurang tepat. Ya, Agustinus misalnya mengatakan seperti ini, pernikahan atau maaf, hubungan seksual itu semata-mata cuman untuk apa? Cuman untuk beranak cucu. Seperti di Kejadian 1, menjalankan perintah itu. Kalau di dalam hubungan seks kamu merasakan kenikmatan, berarti kamu dosa. Karena itu tidak kudus. Nah, jadi ada pemahaman bahwa apa? Bahwa hubungan seks itu sesuatu yang rendah. Dan kenikmatan dari seks itu sesuatu yang rendah. Yang kalau itu dinikmati pada dirinya sendiri dan bukan untuk punya anak itu dosa. Gitu ya. Jadi kita maaf, satu-satunya hubungan seks itu tujuannya cuma beranak cucu. Kenikmatan seks itu dilihat sebagai sesuatu yang rendahan gitu. Nah, hal itu bertambah akhirnya terjadilah oh ya kalau kamu mau jadi clergy, kamu mau jadi orang rohaniawan, kamu nggak boleh merit. Nah, sementara ketika masuk ke Protestan gitu ya, akhirnya 1517 Martin Luther itu John Calvin juga mereka ya itulah menggali Alkitab dan bilang enggak tuh. Enggak ada disuruh kayak gitu di Alkitab. Ya kan mereka mulai buka Alkitab, mulai baca-baca. Enggak ada tuh disuruh kayak gitu di Alkitab. Akhirnya mereka menikah. Mereka mengizinkan pernikahan. Sebenarnya itu juga mereka nggak langsung ujuk-ujuk menikah. Martin Luther misalnya, saya waktu itu sempat cerita ini di apa yang di tahun lalu. Martin Luther misalnya, dia karena dia bermula dari seorang biarawan Katolik, dia nggak mau dia mau selibat seumur hidup. Bahkan ketika dia udah diekskomunikasi, dia udah jadi apa? eh, dia udah jadi seorang rohaniawan untuk Lutheran, bukan untuk Katolik lagi. Dia tetap memegang apa kaula apa keperawanannya itu selibasinya itu ya selibatnya itu dia tetap mau selibat tapi yang terjadi adalah apa yang terjadi adalah dikisahkan dia itu waktu itu menyelamatkan menolong 9 orang biarawati yang istilahnya itu melarikan diri karena mereka ini dianiaya sama orang-orang Katolik gitu ya jadi 9 orang biarawati ini melarikan diri mereka mau jadi Protestan nah supaya mereka selamat
Yang perlu dilakukan apa? Ya tentu saja biarawati-biarawati ini harus dinikahkan. Ya kan? Ya udah akhirnya si Martin Luther mau menikahkan aja gitu. Tapi ingat ya, biar Martin Luther masih berpikir seperti Agustinus. Oh, nggak boleh tuh hubungan seks itu rendahan gini gini gini. Udah dinikahin aja sembarang gitu sama sama siapa namanya? Sama orang-orang lain gitu istilahnya. Jadi supaya apa? Supaya biarawati ini tuh kan udah ditolak sama gerejanya, udah ditolak sama keluarganya supaya nggak bambung gitu loh. Nggak nggak terlunta-lunta. Tinggallah satu biarawati namanya Katrina Van Bora. Ini perempuan yang sangat luar biasa dan dia bilang dia nggak mau menikah sama siapapun kecuali sama Martin Luther. Akhirnya ya Martin Luther pertamanya nggak mau gitu kan istilahnya. Martin Luther dan satu cowok lagi tapi cowok ini jelas nggak mau. Martin Luthernya pertamanya kayak ya udahlah. Tapi akhirnya ya dia menjalankan tugas itu aja ya udah supaya ada yang mengopeni, yang memelihara si Katrina von Bora. Dikatakan mereka menikah itu tanpa cinta, nggak melakukan hubungan seks. Singkat cerita aja, singkat cerita langsung singkat cerita. Martin Luther akhirnya punya 6 anak. Dan disitulah pandangannya dia berubah. Dia bilang apa? Pernikahan itu apa ya? eh, dia pernah mengatakan kayak gini, satu kalimat. Kita itu ya society ini ya. Kalau kita itu cuma cowok doang gitu. Bahkan kalaupun kita bisa beranak cucu, tapi kalau nggak ada perempuan, society kita mah kacau, hancur. Kenapa? Karena dia merasakan. Dia sebelum dia nikah sama Katrina Van Bora, itu dia ya udah dia benar-benar fokus sama Tuhan, tapi dia nggak punya hidup lain selain itu. Dia suka nyumbang, tapi duitnya habis karena dibuat nyumbang semua. Katrina Van Bora yang kerja, dia yang bikin bir, orang Jerman suka bir, dia yang bikin bir, dia yang beternak, dia yang berkebun, duitnya dipakai buat untuk apa? Buat buat memperbaiki gereja, buat nyumbang ke orang-orang miskin, buat nyembuhin orang. Nah itu dari situ dia bilang pernikahan itu harus the best itu istilahnya. Jadi Nah, itulah yang terjadi. Jadi, eh, di Protestan, nggak apa-apa merit. Karena apa? Ya karena itu justru pernikahan itu membuat kita apa? Membuat kita saling mendukung satu sama lain di dalam pelayanan kita. Ya memang kadang-kadang pernikahan bisa membuat kita nggak fokus, tapi pernikahan juga bisa membuat kita kayak Luther gitu. Kita memberi ke orang, duitnya habis. Tapi ketika ada Katrina von Bora yang bantu kerja, dia dapat duit, dia bisa pelayanan dengan lebih efektif. Gitu. Dia bisa makin lebih serupa Tuhan Yesus. Dia bisa makin akhirnya lebih lembut hatinya. Martin Luther itu orang yang sangat suka marah-marah. Ketika ada Katrina von Bora, dia itu bisa lebih mengontrol emosinya. Kira-kira seperti itu. Jadi it's okay. Oke, jadi kita banyak belajar bahwa manusia dengan lingkungan hidupnya dan perubahan-perubahan perjalanan hidup, historis segala macam itu berdampak ya pada hal-hal yang kita percayai. Sayangnya kadang-kadang kita merasa itu yang paling benar, padahal Nah, itu karena pengaruh dari kehidupan, dari konteks sosial seperti itu ya. Oke Kak, ini masih banyak sekali pertanyaannya, tapi saya coba ya untuk menggabungkan beberapa hal. Ada yang bertanya mengenai saksi Yehova, Kak. oke. Seperti apa itu dan apakah itu selaras dengan kekristenan atau tidak? Gitu. Tentu saja jawaban singkat ya. Tadi saya sempat jelaskan, jadi ada satu bidat di abad sekitar abad 34 itu namanya Arius yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Tapi dia nggak cuma ngomong Tuhan Yesus itu manusia doang. Nggak, dia ngomong ya Tuhan Yesus itu kayak Allah tapi bukan Allah. Jadi ya level 2 Allah, level 2 something like that. Itu bidat yang namanya Arius atau kita sebutnya Arianisme. Nah, saksi Yehova adalah Arianisme modern. Jadi mereka juga memiliki kepercayaan yang mirip dengan itu. Mereka nggak ngomong Tuhan Yesus itu cuma manusia doang. Nggak loh ya. Mereka akan ngomong bahwa Tuhan Yesus itu ya ciptaan. Nah, apakah ciptaan itu kayak manusia yang benar-benar purely kayak kita atau enggak? Ya enggak tahu. Pokoknya intinya Tuhan Yesus itu lebih tinggi daripada kita, tapi tidak setara dengan Allah Bapa. Nah, apakah itu jelas itu dianggap sebagai bidat? Itu udah dibidatkan sejak Konsili Nisea gitu ya. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Gini problemnya. Alkitab itu mengandung ayat-ayat yang kadang kalau kita bacanya itu tidak hati-hati. Kita bisa nganggep, oh berarti saksi Yehova yang benar. Contoh misalnya Tuhan Yesus bilang apa, Bapa lebih besar daripada aku. Nah itu kan orang, oh ya ini makanya Tuhan Yesus itu bukan bukan nggak setara sama Bapak lo ya, nggak gitu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan itu ketika dia berinkarnasi sebagai manusia. Memang Tuhan Yesus ya nurut kehendak Bapa.
Makanya Tuhan Yesus juga doa di Taman Getsemani apa? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Itu maksudnya bahwa Tuhan Yesus itu nurut sama Allah Bapa. Bukan berarti Tuhan Yesus itu Allah kelas 2 gitu, Allah KW gitu ya, bukan sama sekali. Itu kira-kira seperti itu. Secara singkatnya kalau versi Yoga. Oke, terima kasih Kak. Ini ada juga yang bertanya terkait dengan aliran Gnostik, kemudian evangelis, kemudian ada aliran Kristen Nestorian. Nah, Oh, mungkin bisa dijelaskan Kak perbedaan aliran-aliran tersebut. oke. Jadi gini, em, saya jelasin yang gnostik dulu ya. Gnostik adalah satu aliran yang sekarang sudah nggak ada. Jadi gnostisisme itu sebenarnya sebenarnya itu adalah paham yang diteruskan dari filsafat Yunani dan agama-agama pagan itu tadi. Intinya kalau filsafat Yunani itu mengatakan bahwa banyak banyak kredonya yang dipercaya, tapi intinya yang langsung cepet aja satu, eh, hal-hal yang materi itu maksudnya tubuh lah. Tubuh kita itu rendahan, yang tinggi itu apa jiwa kita itu lebih tinggi. Jadi keselamatan kita adalah ketika kita itu bisa lepas dari tubuh kita, tubuh yang nggak yang jelek ini loh istilahnya. Nah, itu pemahaman gnostik. Misalnya itu saya kasih contoh satu aja ya. Apa? Tapi kalau di dalam kekristenan kita percaya apa? Enggak. Tubuh pun Tuhan ciptakan itu baik. Makanya kalau kita ke pengakuan iman rasuli kan ada kan kebangkitan tubuh atau kebangkitan daging. Ada yang pakai kebangkitan orang mati, tapi itu tidak akurat sih. Harusnya yang paling benar itu kebangkitan daging. Kenapa? Karena daging itu baik. Karena tubuh itu baik. Nanti kita itu mati itu bukan gentayangan kayak roh halus gak jelas gitu bukan. Tapi apa? Kita dibangkitkan tubuh kita. Karena Tuhan Yesus mati pun bangkit dengan tubuh. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tubuh pun ciptaan Tuhan. Tubuh pun baik. Yang nggak baik adalah ketika dosa itu merusak tubuh kita. Nah, tapi ketika nanti kita dibangkitkan lagi, dosa itu sudah tidak berkuasa atas tubuh kita. Tubuh kita kembali 100% miliknya Tuhan. Itu adalah hal yang baik. Nah, itu salah satu doang. Mestinya ada banyak kepercayaannya gnostik. Tapi ya itu aja yang paling penting ya. Yang kedua itu adalah Nestorian. Nestorian itu seperti yang saya ngomong tadi. Jadi ada satu ada satu uskup namanya Nestorius. Dia mengatakan bahwa apa? Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu punya dua pribadi, pribadi manusia dan pribadi Allah gitu. Jadi misalnya pas waktu Tuhan Yesus itu doa di Taman Getsemani, ya itu pribadi manusianya tuh. Nah, pas waktu Tuhan Yesus itu eh, apa melakukan mujizat, nah itu pribadi ilahinya tuh. Nah, itu juga ditetapkan sebagai bidat Nestorian, meskipun saya tadi bilang ada satu cabang gereja namanya Assyrian Church of the East, itu Nestorian, tapi dianggap saudara seiman, bukan bidat. Kenapa? Karena sebenarnya kayak gini, mengenai Nestorian, ini fakta sejarah yang juga menarik sih, mengenai Nestorius. Sebenarnya Nestorius itu enggak pernah, Nestoriusnya sendiri ya, bukan paham Nestoriannya. Nestoriusnya sendiri, uskupnya sendiri itu enggak pernah, dia itu bilang, nggak pernah dia itu terang-terangan bilang, oh Tuhan Yesus itu kepribadian nggak pernah. Ceritanya itu Nestorius itu pernah satu kali khotbah, terus dia khotbah itu kira-kira ngomong kira-kira kayak gini, loh kita itu nggak boleh loh bilang Maria itu bunda Allah. Masa Allah dilahirkan, ya kan? Jadi kita itu harus bilang Maria itu bunda Kristus. Christotokos bahasa Yunaninya, bukan Theotokos. Dia cuma ngomong kayak gitu doang. Oh, akhirnya jadi blow up. Jadi gede. Ya, itulah mirip kayak Ahok. Dibilang penistaan agama, kan? Dari kecil jadi gede. Nah, ini juga sama. Dari omongnya kecil jadi gede. Orang bilang, oh berarti kamu ngomong Tuhan Yesus kepribadian ganda. Oh, kamu sesat kayak gini, gini, gini. Malah diiblis-ibliskan apa segala macem gitu. Padahal sebenarnya Nestoris itu ngomongnya nggak sampai sejauh itu. Nah, cuman setelah itu, karena, nah itulah memang gereja kita itu, memang gereja Kristen itu yang memang kita itu anak Tuhan, kita itu tubuh Kristus, tapi banyak orang yang ya banyak orang yang tidak sempurna di dalamnya. Ada satu bapak gereja namanya Bapak Gereja Cyril. Bapak Gereja Cyril itu emang udah nggak seneng sama Nestorius. Oh dia tulis buku tuh jelek-jelekin Nestorius. Oh ini orang mah sesat kayak gini 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 gini. Wah apa gini gini gini. Dibidat-bidatin. Akhirnya karena besar omong aja si Cyril ini akhirnya yang ditetapkan yang benar itu si Cyril. Si Nestorius dianggap bidat. Padahal sekali lagi Nestorius itu nggak pernah ngomong sebidat itu, gitu tuh nggak pernah. Dia cuma ngomong ya kita nggak boleh nyebut Maria itu kita nggak boleh nyebut Maria itu Bunda Allah. Kita cukup bilang Maria itu Bunda Kristus gitu aja. Terus jadi blow up, jadi gede, jadi penistaan agama gitu. Jadi ya lucu juga. Pada akhirnya jadi gini, Tuhan bisa pakai orang-orang yang ya itu, yang kasar, yang
memang lebih nyebelin model kayak Cyril gini gitu untuk menyatakan yang benar. Anehnya itu seperti itu. Nah, tapi kalau kita kembali ke Nestorius dan pengikutnya itu yang Assyrian Church of the East itu, mereka sebenarnya nggak sampai seradikal itu sampai ngomong Tuhan Yesus kepribadian ganda itu enggak. Makanya mereka tetap bagian dari gereja Kristen. Meskipun pandangannya itu sendiri, Nestorianisme, bukan Nestoriusnya, bukan gereja Asyur dari timur itu, Nestorianismenya, pahamnya bahwa Tuhan Yesus kepribadian ganda, itu bidat. Tapi tidak pernah ada orang yang benar-benar mengatakan bahwa Tuhan Yesus kepribadian ganda itu nggak ada. Bahkan Nestorius sendiri, Assyrian Church of the East sendiri, mereka nggak mengatakan seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, yang satu lagi Kak, yang evangelis. Evan, wah saya nggak tahu tuh ya kalau yang evangelis nanti saya Ya, pelajari lagi. ya. Tapi gini, evangelis itu dari kata evangelion, artinya kabar baik. Nah, jadi evangelis itu sebenarnya artinya pemberita Injil. Misalnya kayak John the Evangelist itu berarti eh, Yohanes yang penulis Injil gitu ya, pemberita Injil gitu. Nanti saya coba cek lagi. Saya nggak pernah sih kalau dengar bidat namanya evangelis itu. Oke, Hmm. baik. Nah, ini satu pertanyaan terakhir dan mohon maaf untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab. Nanti mungkin bisa dilihat lagi oleh Kak Devina supaya bisa memberikan mungkin jawaban secara tertulis. Nanti bisa diberikan di grup ya. Pertanyaannya saya gabungkan dua pertanyaan. Yang pertama adalah, Kak, ini sebenarnya seberapa besar denominasi gereja itu akan kemudian mempengaruhi karakter individu dan Faktor karakter bagaimana individu. betul karakter individu. Dan pertanyaan keduanya adalah yang saya hubungkan adalah kemudian bagaimana kita bisa menjaga ego kita karena tadi kan statement awalnya adalah perpecahan itu atau merasa paling benar itu biasanya ya karena ego aja gitu. Nah, ada trik khususnya atau enggak? Terima kasih. Oke. Ya, jadi eh, gini. Kalau saya lihat justru kebalikannya. Karakter kita mempengaruhi kita nanti kita sukanya ke gereja, kita pengennya ke gereja mana. Justru kebalikannya. Jadi misalnya ada orang yang tipe pembelajar gitu ya. Oh, dia dari tradisi ini nanti dia pindah. Oh, aku ya gak usah disebutkan. Ya ya yang itu gereja yang belajar doktrin gitu. Kalau misalnya aku orang yang semangat, aku orang yang eh, gak suka kalau worship itu kok lempeng-lempeng gitu. Ya, aku ke gereja yang karismatik, wah yang lompat-lompat kayak gitu. Atau kalau misalnya aku suka gereja yang ya pokoknya yang tenang, yang istilahnya kita banyak kekeluargaannya, ya udah aku masuk gereja yang seperti ini. Jadi itu tadi, justru kalau saya lihat kebalikannya, karakter kita mempengaruhi tradisi mana kita merasa nyaman di sana. Meskipun kebalikannya juga terjadi. Semakin kita tenggelam, semakin kita lama di dalam tradisi itu makin mempengaruhi kita juga. Misal yang jelek. Contoh, yang tadi itu, yang oh aku suka belajar doktrin, kan? Masuk ke gereja yang belajar doktrin, keluar-keluar jadi orang yang apa? Yang merasa sok pinter. Oh, doktrinmu salah, suka menghakimi. Kebalikannya juga sama mungkin kalau masuk ke gereja yang apa namanya, yang wah, yang semangat gitu. Kalau kalian keluar, loh itu kok gereja kok gaun Roh Kudusnya. Misalnya ya itu tadi gitu. Jadi di satu sisi kita personal kita mempengaruhi kita masuk kemana. Tapi ketika setelah kita lama di gereja itu, itu tadi, kalau kita itu menjadi orang yang eksklusif, merasa benar sendiri, itu juga akan mempengaruhi kita juga, gitu ya. Nah, jadi gimana caranya supaya kita itu, ya itu yang penting sekali. Kenapa kita itu tidak, gimana caranya supaya kita itu tidak menjadi orang yang suka merasa benar sendiri, apa gitu, so, yang lain mah pasti bukan. Gimana cara kita tuh punya ego yang terkontrol. Manusia mah, ya namanya manusia berdosa pasti punya ego, tapi at least kita bisa ngontrol. Kalau saya pikir ya, yang pertama, perbanyaklah ngobrol sama orang yang di luar tradisi. Itu sangat membantu, gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh mereka itu cara berpikirnya seperti ini loh. Oh mereka itu ternyata nggak sejelek yang aku bayangkan. Atau jangan-jangan malah, oh sebenarnya kita percaya hal yang sama, cuman bahasanya aja yang rada beda. Atau mungkin karena kita nggak pernah ketemuan, jadinya kita nggak pernah ngerti satu sama lain gitu ya itu. Memperbanyak exposure kita terhadap tradisi yang lain. Nggak harus kita nurutin mereka loh. Nggak harus kita nanti akhirnya pindah gitu. Bukan, sama sekali bukan. Tapi membangun hubungan. Nah, yang saya suka itu misalnya kayak gini. Kita nggak perlu jadi gereja itu yaitu di bawah satu institusi. Nggak perlu sama sekali. Tapi misalnya gini. Oh, kita melakukan pelayanan mission trip.
Nah, terus mereka itu kita lakukan di apa? Lakukan secara bersama-sama. Gereja ini dan gereja itu kerjasama. Itu pernah diadakan. Atau misalnya kita, nah ini yang paling paling gampang itu kalau misalnya kita ada apa namanya itu istilahnya apa ya? Saya rada lupa itu PMK ya apa? Ya pokoknya kalau di universitas itu kadang-kadang kan ada yang eh, persekutuan orang apa Kristen Siswa itu kan ya Kristen. istilahnya persekutuan mahasiswa Kristen. Nah, itu kan biasanya kan interdenominasi. Bahkan kalau setahu saya kalau di Bandung itu biasanya dipisahkan kan ya Katolik sama sama Protestan ya. Kalau saya dulu tempat saya kuliah dulu di Petra itu malah nggak dibedain tuh. Nah, itu jadi di situ bisa ada engagement. Itu ya yang pertama, kita ketemu sama yang lain. Yang kedua juga perbanyaklah belajar. Karena saya percaya orang yang belajar itu makin berisi, makin berunduk, makin kita belajar seperti ini ya, ikut belajar apa namanya Bible study, kita makin menyadari bahwa wah ternyata di dunia ini banyak yang aku nggak tahu. Di dunia ini ternyata aku tuh nggak tahu segala sesuatu gitu. Nah, ketika kita punya humility, kita punya kerendahan hati untuk apa? Untuk bilang mungkin aku salah. Mungkin mungkin tradisiku ini ada satu yang nggak pas, tapi it's okay. Tuhan beranugerah sama kita, Tuhan mengampuni kita. Tapi aku bisa belajar dari tradisi yang lain. Mungkin dalam hal ini tradisi yang itu lebih benar gitu. It's okay juga. Bukan berarti, oh berarti aku harus pindah ke tradisi itu. Enggak. Tapi, oh yang ini tradisi yang lebih biblical. Yang nggak esensial ya, tapi yang gini, sebentar. Ketika kita belajar tradisi lain, itu bukan saya berarti bilang, oh eh, semua kita mesti belajar dan kita terbuka sama semua kekristenan, bahkan yang bidat-bidat kayak Saksi Yehova. Enggak ya. Yang esensial, ada perkataannya kan, in essential unity. Di dalam hal-hal yang esensial, doktrin-doktrin yang esensial tadi itu eh, apa kebangkitan Tuhan Yesus 100% Allah, Allah Tritunggal itu semua harus sama. Tapi kalau hal yang non esensial ya ada apa liberty, kebebasan ya nggak apa-apa kita bebas gitu kan ibadahnya beda nggak masalah. It's okay gitu loh. Ya mereka ada plusnya, kita ada plusnya, mereka ada minusnya, kita ada minusnya. Dan yang ketiga adalah in everything charity. Tetap harus mengasihi itu tadi. Ya mungkin dua saran itu yang bisa saya sharekan. Baik, terima kasih Kak Devina untuk sesi hari ini.